Oke, baik. Selamat malam, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya yang telah hadir dalam acara webinar malam hari ini. Selamat malam. Baik, jadi di malam hari ini kita kembali lagi dalam rangkaian webinar seperti itu ya, dalam webinar Life Transformation Series gitu ya, di mana webinar ini nantinya akan terdiri dari 4 rangkaian begitu ya. Nah, untuk di rangkaian di sesi yang pertama kita sudah bertemu di minggu lalu di tanggal 26 September kemarin dengan tema menemukan sumber energi motivasi melalui kesadaran. Nah, untuk malam ini kita masih di dalam rangkaian webinar yang sama, tapi dengan tema Seven Happiness Vibration, seperti itu ya. Nah, tapi sebelum saya mulai ke dalam sesi webinar pada kali ini, sebelumnya ini mungkin ada Bapak, Ibu, teman-teman gitu ya yang belum mengenal saya gitu ya. Jadi kan kalau tak kenal itu maka tak tahu seperti itu. Jadi supaya Bapak, Ibu, teman-teman itu tahu saya, mengenal saya, perkenalkan nama saya Merin, saya selaku host pada malam hari ini yang akan mendampingi Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Jadi kalau dari webinar yang sebelumnya kita sudah membahas gitu ya terkait dengan menemukan sumber energi motivasi melalui kesadaran, di mana eh, dari situ kita belajar bahwa jika kita ingin memiliki sebuah motivasi gitu ya di dalam diri kita, diri kita sendiri itu harus sadar dulu, harus sadar, harus bersyukur seperti itu. Nah, dengan melalui kesadaran akan menghasilkan sebuah vibrasi yang positif, di mana vibrasi yang positif ini akan menimbulkan frekuensi yang positif juga. Nah, kalau frekuensinya positif, maka energi-energi yang ada di sekitar kita menjadi energi yang baik, lalu akan menciptakan rasa motivasi yang tinggi di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, seperti itu. Nah, di mana kesadaran ini itu juga mempengaruhi kita dalam menjalankan hidup gitu ya. Jadi mempengaruhi tingkatan hidup kita gitu ya. Jadi kalau di tingkatan hidup itu ada 4 level. Kalau di minggu lalu kita belajar itu ada di level 1 itu ada di level bertahan, di level kedua ada berkembang begitu, lalu di level yang ketiga ada berkualitas, dan di level yang keempat, di level yang paling tinggi itu adalah mencapai kebermanfaatan gitu. Nah, pada malam ini kita akan membahas bagaimana Seven Happiness Vibration ini bisa mempengaruhi di dalam kehidupan kita juga, seperti itu. Nah, di sini juga telah hadir kembali gitu ya selaku pembicara kita ada Bapak Joko Kurniawan. Selamat malam Pak Joko. Iya, selamat malam Mbak Merin. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Bapak Ibu teman-teman, Bapak Joko Kurniawan ini beliau adalah seorang business coach dan HR consultant. Beliau juga merupakan seorang trainer dan motivator nasional. Selain itu, beliau juga merupakan NLP dan hipnoterapi trainer juga. Nah, pada malam hari ini kita akan menyimak kembali gitu ya, mendengarkan kembali eh, materi atau sharing gitu ya yang diberikan oleh Pak Joko Kurniawan. Pada Pak Joko, saya persilakan. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sehat selalu. Yuk, pertama kali senantiasa saya selalu mengajak untuk tidak melupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Esa, di mana rasa syukur itulah yang membuat diri kita bahagia, rasa syukur itu yang membuat kita berlipat ganda nikmatnya, karena itu janji Allah seperti itu, sehingga yuk kita sadari ya, rasa syukur yang paling sederhana yaitu mensyukuri nafas kita ya. Jadi kalau kita bisa mampu mensyukuri nafas kita menyadari setiap detik kita itu menghirup nafas, menghembuskan nafas,
maka kita akan jauh lebih mudah untuk mensyukuri yang lainnya, gitu ya. Jadi paling gampang untuk bersyukur itu ya menyadari nafas ini. Dengan kita menyadari nafas, kita akan masuk kepada dimensi kesadaran yang paling mudah, gitu ya, begitu ya. Ya mungkin sedikit juga saya review ya dari materi yang kemarin, karena materi hari ini juga masih berkelanjutan dari apa yang saya sampaikan minggu lalu, gitu ya. Minggu lalu kita bicara tentang 17 level kesadaran ya, terkait teorinya David Hawkins ya. Jadi ada 17 kesadaran, di mana 17 kesadaran itu dibagi menjadi dua bagian, ada force, ada power ya. Di mana ada kesadaran-kesadaran level rendah itu akan menimbulkan vibrasi rendah yang pada akhirnya ya justru akan menimbulkan energi-energi negatif dan membuat kita ini demotivasi, gitu ya. Nah, sedangkan ada posisi kesadaran level yang tinggi ya, itu disebut dengan power, di mana pada kondisi kesadaran level tinggi ini akan menimbulkan vibrasi yang jauh lebih positif dan akhirnya memberikan kekuatan kita untuk lebih berdaya dalam menjalani hidup ya. Jadi itulah yang kita pelajari kemarin gitu ya, dari teori kesadaran yang dibasiskan dari teorinya David Hawkins gitu ya. Nah, sementara kemarin juga kita bahas ya dari statementnya Nikola Tesla maupun juga diperkuat dari Albert Einstein bahwa alam semesta ini adalah energi gitu. Kalau kita mau memahami tentang hidup ini ya pahamilah memahami semesta ini pahamilah energi ya. Dan kemudian Albert Einstein menegaskan bahwa energi itu tidak akan pernah bisa hilang tapi hanya bisa berubah bentuk. Sehingga apapun energi yang itu sudah kita pancarkan melalui pikiran dan perasaan, itu ya akan ditangkap oleh alam semesta yang pada suatu ketika akan kembali dalam kehidupan kita dalam bentuk yang lain ya. Jadi apapun ya, mungkin bentuknya bisa berupa kesehatan atau justru sakit ya, berupa sebuah kebaikan atau justru keburukan atau musibah, itu semua adalah kembali dari mana? Dari pikiran dan perasaan kita yang kita keluarkan berupa energi yang ditangkap alam semesta, di mana energi itu tidak akan pernah bisa hilang, tapi akan bisa berubah bentuk. Nah, bentuknya ini nanti berupa apa akan kembali pada diri kita. Makanya dalam konsep kita melakukan sebuah tindakan itu, ya di dalam sebuah ajaran agama juga banyak disampaikan bahwa barang siapa berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Karena kita akan menuai dari apa yang sebenarnya kita sudah keluarkan energinya ke alam semesta ini. Dan sebaliknya juga begitu. Kalau misalnya kita berbuat buruk kepada orang lain, sebenarnya kita sedang berbuat buruk kepada diri kita sendiri. Nah, ini jadi kemarin kita sudah bahas itu, teman-teman. Nah, maka kunci di dalam kita ini mau eh, memunculkan energi motivasi yang tinggi, yang dahsyat gitu, yang penuh dengan kepositifan gitu ya, maka kita harus memulai, kita mau login di kesadaran yang mana. Banyak orang ini pengen bahagia tapi loginnya di login kesedihan. Banyak orang ini pengen hatinya tenang tapi loginnya dia di kesadaran yang memunculkan kebencian. Gitu. Jadi banyak sekali yang kemudian hidup ini kita kontras gitu ya. Nah, kalau kita kemudian tidak menyadari bahwa di dalam kita ini berada di vibrasi yang mana, di dalam energi kesadaran yang mana, maka vibrasinya nggak akan dapat. Gitu. Kalau kita pengen bahagia, ya kita harus masuk pada vibrasi bahagia. Gitu. Kalau kita pengen senang, ya kita harus masuk kepada vibrasi senang. Kalau kita pengen keberlimpahan, ya kita harus masuk pada vibrasi keberlimpahan. Nggak mungkin kemudian kita login pada tingkat kesadaran yang energinya rendah, yang dipenuhi dengan rasa putus asa, kebencian, kemarahan, begitu. Sementara kita menginginkan ya vibrasi kebahagiaan. Nah, itu sangat bertentangan sekali, gitu ya. Nah, jadi itulah yang kita pelajari kemarin. Nah, malam ini saya sedang menyederhanakan, teman-teman. Kalau kemarin itu kita bicara tentang 17 level kesadaran, itu mungkin kalau kita mau menghafal, memahaminya cukup rumit gitu ya. Tapi saya mencoba dalam kurun waktu saya menjalani profesi sebagai seorang trainer, motivator, kemudian juga life coach, terapis ya. Saya juga menerima
klien di hipnoterapi juga begitu ya, dan beberapa klien-klien juga penuh dengan masalah kemudian datang dan kemudian kita urai masalahnya dan sebagainya, konsultan dan sebagainya di dalam kehidupan dan sebagainya itu saya mencoba menyederhanakan. Dari 17 level kesadaran itu kalau saya mau resume lagi lebih singkat, itu ada 7. Ada 7. Nah, 7 inilah yang akan saya sharingkan malam hari ini yang saya sebut dengan the seven happiness vibration. Ya. Jadi saya menyebutnya seven happiness vibration. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang ada 7 vibrasi kebahagiaan, mungkin nanti teman-teman juga akan melihat nanti kalau di YouTube itu banyak juga yang men-sharingkan tentang 3 rahasia kebahagiaan, 7 rahasia kebahagiaan, ada 8 rahasia kebahagiaan. Nah, itu adalah sebenarnya banyak disarikan dari banyak teori-teori gitu ya. Salah satunya ya teori dari 17 level kesadaran yang kemarin saya sharingkan di David Hawkins yang minggu lalu itu gitu ya. Tapi saya mencoba mesarikan ini menjadi 7. Nah, 7 ini apa saja teman-teman? Ya, kita bisa lihat di sini saya tak share screen ya. Jadi, nah 7 ini seperti ini teman-teman. Nah, sudah kelihatan Mbak Merin ya? Oke. Sudah kelihatan, Pak. Jadi saya menyebutnya seven happiness vibration ya. Seven happiness vibration itu ya saya tidak mengatakan ini teori saya enggak. Saya tidak terlalu sombong kalau saya mengatakan ini teori saya, tetapi saya mungkin lebih banyak menyebutkan bahwa ini sharing saya itu ya. Dari resume yang saya peroleh dari sekian lama pengalaman hidup gitu ya. Kalau kita bicara pengalaman hidup ya, hidup saya ini udah 50 tahunan gitu ya, karena kelihatan dari rambutnya yang mulai habis ini kan berarti kan ya udah dikategorikan senior gitu ya. Jadi dari sekian lama saya ini menjalani hidup, saya mencoba untuk mensarikan dari liku-liku yang ada mulai dulu sebegitu banyaknya rintangan, upaya, ya dulu juga pernah mengalami banyak hutang, kemudian dalam kondisi bertransformasi dulu emosional, kemudian menjadi sabar dan sebagainya. Karena ini ilmu ini semua yang kita dapatkan. Saya mulai belajar NLP, hipnoterapi, belajar motivasi ke Pak Tung Desem Waringin, kemudian juga ke Pak Jamil Lazaini, ke Pak Arif Ginanjar, dengan tokoh-tokoh, ya banyak sekali trainer-trainer yang saya ini kemudian saya sarikan. Nah, kemudian saya dari berbagai macam teori ini saya sarikan, kemudian inilah sharing yang saya mungkin bisa sharingkan pada teman-teman, bahwa ada 7 vibrasi yang itu mungkin kalau teman-teman pegang, ini membuat hati menjadi ringan. Dan kehidupan menjadi jauh lebih berkualitas kalau kita memegang 7 vibrasi. Ya, ingat kalau kita bicara vibrasi itu high vibration sama dengan high energy. High energy sama dengan high motivation, kira-kira begitu. Nah, kalau dalam teori motivasi itu kan ada internal motivasi, ada eksternal motivasi. Nah, untuk menumbuhkan internal motivasi inilah ilmunya. Kalau kita bicara eksternal motivasi ya teman-teman ikut kelas motivasi itu eksternal motivasi. Dapat pencerahan dari Pak Mario Teguh misalnya itu adalah eksternal motivasi, dapat pencerahan dari Pak Tung Desem Waringin itu eksternal motivasi, dapat pencerahan dari Pak Kiai, Pak Ustadz ya itu adalah eksternal motivasi. Tetapi ketika kita bicara internal motivation ya maka kita harus memulai dari kesadaran. Setelah kita bicara kesadaran masuk di login di mana gitu akan memunculkan vibrasi. Nah, ketika kita bisa menemukan high vibration, maka kita akan menemukan high energy di situ. Ingat alam semesta ada energi. Kita sedang memancarkan energi yang ya vibrasinya tinggi. Secara otomatis frekuensinya juga tinggi gitu ya. Nah, kemudian di situ otomatis nanti akan munculkan yang namanya high motivation. Jadi internal motivasi itu akan tinggi kalau kita memiliki high energy dan kemudian itu didapatkan dari high vibration. High vibration didapatkan dari kesadaran. Itu urutannya ini ya. Nah, ketika kita bisa memegang yang namanya seven vibration ini, maka kita otomatis dalam hidup ini akan memandang kehidupan itu senantiasa kayak baterainya nggak habis-habis gitu, dalam menghadapi situasi apapun. Ini saya alami teman-teman dalam situasi apapun ya, tidak mungkin dalam kehidupan itu tidak ada masalah, tapi ketika kita memandang masalah itu menjadi jauh lebih bijak,
jauh lebih wise, jauh lebih tidak reaktif gitu ya. Jadi melihatnya lebih dari kacamata yang lebih tenang gitu ya. Gitu. Nah, apa saja 7 high vibration ini? Yang pertama adalah giving, memberi. Jadi teman-teman, kekuatan giving, kekuatan memberi itu adalah luar biasa. Itu adalah vibrasi yang menurut saya memancarkan sebuah aura kebahagiaan, baik yang diberi maupun yang memberi. Nah, giving, kalau dalam ajaran Islam dikatakan suruh sedekah, ya. Nah, dan ini bentuknya memberi itu tidak selalu harus uang. Jadi teman-teman harus memahami bahwa konsep giving ini adalah ya bisa diartikan lebih luas. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang itu sebenarnya adalah pancaran energi yang kita lontarkan ke alam semesta, walaupun itu hal yang sederhana, tapi ketika itu energi yang positif, kepositifan itu tidak akan pernah bisa hilang. Itulah hukum kekekalan energi dari Einstein ya. Dan suatu ketika energi-energi itu nanti akan berkumpul dan kemudian akan kembali kepada diri kita. Contoh paling gampang begini. Saya ini orang jalanan ya, saya orang jalan. Maksudnya orang jalanan itu hidup saya banyak di jalan gitu ya. Jadi karena sering jadi pria panggilan kemana-mana, keluar kota dan sebagainya, sering naik mobil, juga mengendarai bis, ada yang kereta api, kadang pesawat. Ketika kita menemukan orang yang lagi kesusahan di jalan, contoh misalnya ketika kita di jalan tol, saya naik mobil, di tol kita melihat ada mobil orang mogok. Nah kemudian, ya ini menjadi sebuah habit bagi saya. Begitu melihat seperti itu, dalam hati saya, itu mendoakan orang itu. Mendoakan orang itu. Ya Allah, berikan kemudahan kepada orang yang barusan saya lihat itu, yang mobilnya lagi mogok. Berikan kelancaran agar segera dapat solusi. Udah, gitu. This is giving. Itu memberi, teman-teman. Itu memberi. Dan alhasil apa ya? Ketika kita melontarkan kata-kata seperti itu, hati kita tiba-tiba jadi ringan aja. Udah jadi ringan aja. Ya. Ketika misalnya kita ada pedagang mungkin yang jualan orang tua misalnya gitu ya, pedagang keliling ya, bapak-bapak yang udah tua gitu ya. Ketika kita misalnya bisa membeli ya, walaupun mungkin kita tidak butuh tapi pengennya sekedar kita pengen ngelarisin lah walaupun kita beli mungkin 5.000 atau 10.000. Dan ketika kita misalnya membeli dengan kerupuk misalnya 5.000, kemudian orang itu terlihat begitu antusias, begitu senang gitu ya. Hati kita tiba-tiba jadi ringan melihat itu. Atau misalnya karena kita di jalan gitu ya, melihat ada orang tua yang kemudian lagi jualan, kita nggak mungkin bisa berhenti karena sedang di jalan, tapi kita kena kemacetan gitu ya, kita nggak mungkin bisa minggir, tapi kita tiba-tiba mendoakan, ya Tuhan, berikan kemudahan rezeki pada orang itu, berikan kelancaran agar dagangannya dan biar dagangannya laris karena di rumahnya tentunya ada orang-orang yang dia cintai sedang menunggu di rumah untuk rezeki dia. Udah, melontar aja begitu. Habit-habit giving seperti itulah yang saya ingin tanamkan kepada teman-teman semua bahwa itulah yang disebut dengan the power of giving. Jadi tidak selalu kemudian kita harus menguras dompet kita, ya misalnya mohon maaf misalnya, dompetmu ada berapa nih? Uang berapa itu? 100.000. Udah, 100.000 nanti akan dibalas 10 kali, ya kasihkan ke saya misalnya 100 ribuan semua, itu nanti akan dibalas 700 kali lipat sama Allah misalnya begitu. Enggak harus seperti itu. Tetapi energi ketulusan dari diri Anda, dari perasaan Anda ketika tulus memberi itu gitu ya. Dari hati Anda itu memancarkan energi 60 kali lipat. Ya, seperti yang kita bahas kemarin di pertemuan kemarin, 60 kali lipat energinya ke alam semesta. Ya, karena muncul dari perasaan kita ya ingin memberi kepada seseorang itu, memberikan kebaikan itu. Jadi itu. Jadi jangan diartikan bahwa kemudian kita memberi ini tidak selalu harus dalam bentuk uang. Hal paling sederhana yang bisa kita lakukan apa? Just it. Itu udah. Dan itu dijadikan habit.
Itu yang saya maksud bahwa high vibration. Kalau teman-teman punya habit seperti itu, ya, Anda rasakan. Ya, saya tidak pernah menjanjikan apapun pada diri Anda karena ini ilmu yang juga saya dapatkan dari guru-guru saya gitu ya. Jadi saya ingin berbagi dari apa yang selama ini saya rasakan dan banyak orang berubah karena ilmu ini. Ini saya sarankan pada teman-teman semua. Ya, saya untuk mendapatkan ilmu ini saya dulu banyak habis puluhan juta teman-teman untuk training. Tapi hari ini saya berikan gratis kepada teman-teman. Kenapa? Karena saya merasakan bahwa ini manfaat gitu ya. Ini benar-benar manfaat betul. Saya rasakan dalam kehidupan saya sendiri secara pribadi dan beberapa orang yang mengamalkan ilmu ini itu luar biasa, kehidupannya berubah. Bumi dan langit. The power of giving. Dan sekali lagi saya tekankan, giving tidak selalu harus memberikan dalam bentuk uang. Tapi kalau toh kemudian Anda memberikan dalam bentuk uang, ya itu juga bagus. Lebih bagus lagi. Kalau misalnya ada kelebihan rezeki Anda bagi pada orang lain, it's okay. Seperti halnya, ya, oh ya, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman pada yang webinar sebelumnya sudah memberikan sedekah ya. Dan sedekah ini bukan untuk saya, tapi sedekah ini nanti untuk kegiatan Jumat Berkah. Jumat Berkah akan kita laksanakan nanti pada Jumat depan ya. Jadi bukan Jumat besok, tapi juga Jumat minggu depan, yaitu di Panti Asuhan Darul Azhar ya, yang tepatnya ada di Kabupaten Malang. Ya, di sana ada sekitar 40 anak yatim ya. Kita akan berikan nanti makan siang pada saat hari Jumat minggu depan. Nah, dari mana? Nah, dari kegiatan kita di sedekah kita di KCI Training Consulting, ditambah dengan donasinya dari teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang kemarin udah menitipkan donasinya kepada kita. Insya Allah kita akan amanahkan untuk memberikan makan adik-adik yatim nanti di Panti Asuhan Darul Azhar ya, minggu depan. Jadi itu juga kita bicara di giving gitu ya. Semangat kita untuk berbagi itu sebuah energi yang luar biasa. Ini ya, yang pertama ya, vibrasi, high vibration. Ketika teman-teman kemudian nanti ya memberi ya, dan kemudian orang yang diberi tadi itu misalnya ya, kalau itu memberi kemudian orang itu tahu gitu ya. Kemudian dia mendoakan teman-teman dengan doa kebaikan, itu juga vibrasi positif yang itu juga akan muncul di alam semesta, terikat kepada teman-teman energinya. Kalau kemudian kita mendoakan orang itu tidak tahu yang didoakan, ada kekuatan di alam semesta yang akan mengikat doa kita. Ya. Entah Anda mau nyebut itu dicatat malaikat atau apa, well apapun lah itu. Tapi kita bicara bahwa ada energi yang itu terikat dalam kehidupan. Yang pertama adalah giving. Yang kedua adalah love, ya, love. Kalau saya menyebutkan ini lebih spesifiknya sending love. Ya. Jangan remehkan kekuatan yang namanya sending love. Kekuatan sending love ini tidak mudah, teman-teman. Dan sending love yang paling sulit itu adalah ketika kita ya sending love kepada orang yang membenci kita. Ya, ini ya, kekuatan yang paling rumit adalah di situ ya, sending love, mencintai orang ya yang itu membenci kita. Sebaik apapun teman-teman tidak akan pernah ada orang yang itu selalu semuanya suka. Pasti akan ada, sebaik apapun teman pasti akan ada orang yang tidak suka pada teman-teman. Itu pasti ya. Dimanapun, siapapun Anda, sebaik apapun Anda, pasti akan menemui orang-orang yang nggak suka pada teman-teman. Tapi kemampuan kita untuk melihat orang itu apa adanya, bukan pada kebencian dia, bukan pada sikap dia, tetapi bahwa di dalam diri dia itu ya ada hal yang sama dengan kita, yaitu sama-sama ya dia diciptakan oleh Tuhan. Sama-sama ada unsur kemanusiaan di situ. Di mana ada unsur di mana ketika dia melakukan perbuatan buruk atau sedang membenci saya itu mungkin ada sesuatu yang dia pikirkan yang mungkin tidak tepat. Yang saat ini, suatu ketika bisa jadi dia akan menjadi orang yang baik. Alhasil kalau kita bicara di ilmu NLP itu janganlah pernah benci orangnya, tetapi bencilah perbuatannya, kira begitu. Ya. Jadi ketika misalnya kita diperlakukan tidak baik kepada oleh orang lain gitu, jadi jangan pernah kemudian membenci orangnya, jangan pernah tidak menyukai orangnya, tapi ya kita luruskan perbuatannya, pisahkan antara orangnya dan perilakunya, kira begitu. NLP, Neuro Linguistic Programming, kalau teman-teman mengajarkan itu kan ya
pasti sudah belajar bahwa antara orang dan perilakunya, ya mana yang harus kita luruskan? Kita luruskan adalah perilakunya. Jangan benci orangnya, karena suatu ketika orangnya jadi baik. Nah, suatu ketika orangnya sudah jadi baik, tapi kita masih berpikiran buruk pada dia. Artinya kita justru yang belum berubah. Dia udah berubah jadi baik, kita sendiri ya masih prasangka buruk sama dia gitu ya. Nah, sending love. Pada siapapun kita bicara sending love ini ya, pada binatang pun kita melihat kucing kelaparan, kita kasih makan, itu sending love. Ya, dengan teman, kita ketemu teman, kemudian kita kasih senyum kepada orang itu selain kita giving, itu namanya sending love. Kita mau membantu teman selain giving itu sending love. Apalagi kepada keluarga kita, pada orang tua kita. Apa hal yang terbaik yang udah kita bisa berikan untuk orang yang benar-benar terdekat kita. Kalau Anda sudah punya pasangan, pada pasangan hidup kita, pada anak-anak kita yang terbaik, pada orang tua Anda, sending love. Kekuatan sending love ini adalah high vibration. Dalam ajaran agama pun diajarkan bahwa ketika Anda mau sedekah, ya giving, yang terbaik adalah pada orang yang terdekat. Terdekat dulu kan, yang diutamakan. Kenapa? Karena di dalamnya selain Anda giving, Anda sending love. Visit ya. Kedua, sending love. Kekuatan cinta. Nanti kalau ke depan di live transformation-nya berikutnya, saya akan ajarkan Anda tentang bagaimana alpha telepati, trans telepati, bagaimana membuat sending love ini menjadi sebuah kunci di mana kita melakukan sebuah komunikasi di gelombang alfa dan theta. Tidak ada alfa dan theta telepati. Di mana kita sending love, dan sending love ini bisa jadi orang yang kita sending itu merasakan. Bahkan orang itu jauh. Itu bisa kita lakukan. Nah, sending love ini bisa kita lakukan kepada siapapun. Kita kirimkan cinta, perasaan kita tanpa ada perasaan dendam, perasaan benci kepada orang lain. Apapun perlakuan dia kepada kita. Kalau kemarin ada yang bertanya, Pak, bagaimana caranya ya Pak saya menghadapi atasan, sementara antara atasan saya itu jahat sama saya. Ini. Atasan saya itu kalau maki-maki, ini Pak, dan sebagainya. Saya kemarin jawab ya, kan kebetulan hostnya kemarin Mbak Brita mau nggak saya kasih roti yang enak? Mau, Mbak. Kalau saya kasih tai kambing, mau nggak? Enggak. Nah, ketika Anda diberikan kebaikan kepada orang, Anda mau. Kemudian Anda diberikan keburukan sama orang, ya jangan mau. Ya. Artinya jangan mau itu apa? Ketika Anda kemudian dikasih marah-marah oleh orang lain, dikasih maki-maki oleh orang lain, kemudian Anda masukkan ke hati, berarti tai kambingnya Anda terima. Begitu. Dan mempengaruhi emosi Anda, berarti ketika Anda emosi karena dimaki-maki orang, karena dimarahin orang, Anda lagi login di kemarahan, di frekuensi kemarahan, dan frekuensi kemarahan tadi itu, vibrasi kemarahan itu berada di kesadaran rendah. Gitu. Otomatis membuat demotivasi. Kalau misalnya dikasih tai kambing tadi Anda terima, kemudian tai kambingnya Anda makan. Kira-kira kan begitu. Jadi kalau dia memang marah-marah sama kita sementara kita tidak berbuat salah karena memang energi-nya dia memang suka marah-marah, ya udah biarkan aja dia marah, biar dia stroke sendiri gitu ya. Jangan kita ikut stroke gitu ya. Kira-kira kan begitu. Itu standing love. Ya, ini tingkatan kedua standing love. Ya. Kemudian tingkatan ketiga ya, ini kita bicara adalah kita bicara ikhlas. Tulus. Ikhlas itu kalau saya selalu menganalogikan seperti orang BAB. Jadi kalau Anda malamnya itu makan iga bakar gitu ya, tahu campur yang enak gitu. Ketika pagi Anda BAB, udah nggak perlu dilihat lagi tuh iga bakarnya kemana gitu ya. Wah sayang sekali ya iga bakarnya keluar, nggak akan mungkin seperti itu. Jadi prinsipnya adalah ya ketika Anda sudah melakukan sesuatu, kebaikan itu lupakan. Jangan pernah berharap balasan itu dari orang yang Anda berikan kebaikan. Saya berbuat baik pada Mbak Merin, ya udah nggak usah saya berharap Mbak Merin akan balas saya gitu ya. Karena begitu. Itu konsep ikhlas yang paling sederhana itu begitu. Konsep ikhlas yang paling sederhana itu seperti itu. Nggak berharap balasan. Gitu ya. Sederhananya begitu.
nggak berharap balasan, lepasin udah, rilis, perasaan bahwa itu nanti suatu ketika dibalas itu rilis saja udah. Karena udah ada yang ngatur, algoritmanya udah ada yang ngatur, siapa nanti akan balas itu udah ada yang ngatur gitu ya. Semesta tidak akan pernah bohong gitu ya. Dan semesta ini ya, yang mengatur Tuhan, gitu. Jadi nggak akan pernah bohong. Oleh semesta nanti akan dikembalikan oleh kekuatan Tuhan. Jadi udah jangan berharap. Itu kita bicara ikhlas. Nah, keempat ini memaafkan. Ini tidak mudah orang untuk memaafkan. Kita bicara memaafkan, ya, ini tadi melepaskan masa lalu. Kalau kita bicara memaafkan ini berarti ada kejadian. Dan kejadiannya pasti udah terjadi. Nah, kemampuan kita melepaskan masa lalu, ini menjadi sebuah pertaruhan bagaimana kita mencapai kualitas hidup. Kemarin sempat kita singgung di pertemuan sebelumnya bahwa problem di dalam hidup itu cuma ada 3. Yang pertama adalah ketika orang itu belum bisa melepaskan masa lalu. Yang kedua belum bisa menerima kenyataan masa kini. Dan yang ketiga adalah ketika dia terlalu mengkhawatirkan masa depan. Jadi cuma 3 itu problem dalam hidup ini teman-teman. Nggak ada yang lain. Nah, konsep memaafkan ini adalah ketika dia belum bisa melepaskan masa lalu. Saya akan memaafkan perbuatan Mbak Merin yang akan menyakiti saya besok lusa. Kan nggak mungkin gitu. Karena belum tentu besok lusa Mbak Merin akan menyakiti saya. Tapi ya konsepnya adalah apa yang sudah terjadi. Dari semua yang sudah dilakukan Mbak Merin sama saya lepasin aja. Udah, aku udah maafin, aku nggak mau pikirin itu. Saya fokus aja ke masa sekarang dan masa depan. Karena masa lalu nggak bisa kita rubah, yang bisa kita rubah adalah sekarang ke masa depan. Jadi kita fokusnya ke sana. Jadi kualitas hidup Anda di masa depan sekarang tergantung apakah Anda bisa melepaskan masa lalu Anda. Nah, konsepnya adalah forgiving. Memaaf. Maafkan orang lain, maafkan diri sendiri, dan sekaligus minta maaf kalau misalnya di masa lalu kita pernah berbuat buruk kepada orang lain. Sehingga benar-benar hati kita tidak terbebani oleh rasa bersalah. Tidak terbebani oleh disalahi oleh orang lain. Udah, rilis saja. Ini yang keempat. Nah, yang kelima ini sabar. Sabar ini kalau saya mengartikan bukan kemudian hanya mengelus dada gitu. Sabar ini adalah kemampuan kita untuk menahan diri pada hal-hal yang memang kita mampu untuk mencetuskannya, misalnya marah. Kita sebenarnya mampu marah, tapi kita bisa mampu menahan diri, itulah sabar. Kita harusnya bisa menyerah, tapi kita nggak menyerah, itulah sabar. Jadi sabar ini bisa diartikan selain pasif juga bisa aktif. Aktifnya apa? Misalnya kita berjuang, belum mendapatkan hasil, dan kita mau menyerah, tapi kita tidak menyerah, itulah sabar. Kita seharusnya bisa marah, tapi kita tidak marah, itulah sabar. Jadi kemampuan kita untuk mengontrol emosi kita, mengontrol ego kita, itulah sabar. Itu adalah energi tinggi, vibrasi tinggi. Nah, kemudian yang keenam ini bersyukur. Bersyukur ini adalah ya high vibration, di mana kita memunculkan energi yang tinggi. Dan orang-orang bersyukur ini, kalau saya ngomong itu kunci bahagia ini berada di sini. Anda bicara tentang kurang itu tidak akan pernah ada habisnya. Kalau kita merasa kurang, ya kurang terus. Gitu ya. Karena keinginan manusia itu nggak ada batasnya. Selalu akan punya keinginan yang baru dan lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Itu manusiawi. Tetapi kemampuan kita bersyukur pada apa yang sudah kita dapatkan, itu tidak mudah. Dan sebenarnya ya keberlimpahan itu ada dalam hidup kita ketika kita mampu bersyukur. Kemampuan kita untuk menerima ya apa yang sudah diberikan Tuhan ini loh. Itu yang membuat hidup kita berlimpah. Dan janji Tuhan apabila kita mampu bersyukur itu akan dilipat gandakan nikmatnya. Tidak hanya sekedar dilipat gandakan uangnya gitu ya. Jadi dilipat gandakan nikmatnya. Nikmat itu banyak, tidak sekedar kita bicara uang. Kesehatan itu juga nikmat, gitu ya. Pekerjaan itu juga nikmat. Anda bisa bertemu keluarga itu nikmat. Ya. Karena tidak semua orang bisa
bertemu dengan keluarga setiap hari, gitu ya. Ada bisa makan hari ini itu adalah nikmat. Tidak semua orang kemudian mudah untuk mendapatkan makanan, gitu ya. Anda mendapatkan pekerjaan itu nikmat karena sekian banyak, sekian juta orang di luar sana nganggur cari pekerjaan susah, gitu ya. Ya, jadi tidak harus diartikan dalam arti sempit bahwa ya yang namanya keberlimpahan ini hanya uang. Jadi ketika orang bersyukur ini dilipat gandakan nikmatnya oleh Tuhan, itu jadi Tuhan. Nah, tapi susahnya setengah mati nih. Nah, yang seringkali yang dimunculkan orang syukur ini, syukur kita bicara di ini, di lisan aja. Oh ya syukurlah syukur, tapi hatinya masih penuh dengan ya mental miskin. Selalu serba kurang, serba mengeluh. Sederhana saja, ketika Anda mengeluh, itu sebenarnya pada saat itu Anda sedang login di energi rendah. Segera sadari kemudian langsung ya log out, masuk ke vibrasi syukur. Gitu ya. Dan vibrasi syukur kalau di dalam David Hakim kemarin itu ya berada di energi power gitu ya. Dan itu masuk vibrasi tinggi. Nah, yang terakhir adalah surrender. Surrender berserah diri. Nah, dalam konteks berserah diri ini teman-teman, ini jangan diartikan kemudian kita pasrah nggak melakukan apapun. Nah, surrender ini, kita bicara surrender ini adalah sebenarnya adalah meyakini bahwa ketika kita udah melakukan upaya maksimal, maka hasil ini pasti sudah akan ada rumusnya diatur oleh Sang Pencipta alam semesta ini melalui hukum-hukum alam yang sudah diciptakan. Jadi surrender di sini sebenarnya adalah lebih kita lock in kepada hukum semesta. Karena Tuhan itu mengabulkan harapan kita itu bukan jatuh dari langit gitu ya, tapi melalui hukum semesta. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas di puncak yang tertinggi ya ketika kita vibrasi yang paling tinggi dari 7 ini adalah di surrender. Kalau saya mengistilahkan dalam training motivasi saya sering kali saya mengatakan the power of zero. Kalau Pak Ari Ginanjar menyebutkan zero mind power gitu ya. Kalau saya menyebutnya the power of zero, kekuatan nol. Kekuatan nol itu apa? Ya, kita meruntuhkan semua kesombongan kita dalam hidup ini bahwa oh saya bisa karena saya pintar, oh saya bisa karena enggak. Saya bisa ini, saya ini sebenarnya adalah karena semua energi yang sudah saya limpahkan pada alam semesta tadi itu kemudian ya berkumpul di alam semesta melalui sunatullah, melalui hukum semesta yang diciptakan Tuhan ini, Tuhan akan mengabulkan harapan saya yang dibutuhkan. Harapan saya sehat, saya akan dikasih kesehatan. Harapan saya adalah rezeki uang, ya saya akan dikasih uang. Harapan saya adalah usaha saya lancar, saya akan dikasih usaha lancar. Kira-kira begitu. Tergantung ya harapan saya apa dan usaha saya apa di situ. Gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi inilah kita bicara surrender. Bukan berarti surrender itu kita berserah diri tidak melakukan apa-apa. Tapi kita meyakini ya bahwa semua yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar karena kepintaran kita atau berdasarkan hasil benar-benar ya apa yang kita miliki enggak. Tapi bisa jadi kita semua yang kita dapatkan ini karena kita pernah dulu berbuat baik pada orang dan energinya kembali kepada kita. Termasuk juga kita akhirnya berserah diri ketika kita kena musibah. Jangan-jangan musibah yang saya datangkan hari ini adalah hasil perbuatan saya sekian tahun yang lalu yang hari ini saya sedang menuai balasannya ini. Kira-kira begitu. Kita berserah diri sehingga kita bisa sabar akhirnya. Kita bisa tetap bersyukur dalam situasi apapun. Ini namanya berserah diri. Bahwa ini sebuah ketetapan yang memang harus saya terima karena ini siklus dari energi yang sudah saya tabung sendiri di alam semesta. Dan Tuhan sedang mengabulkan ini semua. Ya, kira-kira saya sedang betok tabungan saya, kira-kira saya sedang mengunduh tabungan saya dari apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kira-kira begitu. Jadi itu teman-teman ya. Kalau kemarin kita bicara tentang 17 level kesadaran, ya kita bicara sekarang ini 7 high vibration. Teman-teman bisa ini mendalami konsep ini, maka hatinya akan jauh lebih nah, untuk kita bicara bagaimana mengawinkan konsep surrender ini dalam konteks implementasinya, itu nanti kita harus memahami yang namanya hukum semesta. Nggak bisa kita bicara yang namanya berserah diri kemudian pasrah tok gitu ya, nggak melakukan apa-apa, bukan. Tapi kita harus pahami yang namanya segitiga kehidupan dan 12 hukum semesta.
Nah, tapi sebelum itu mungkin barangkali ada yang mau sharing atau bertanya gitu ya. Mungkin interaksi Mbak Merin biar nggak searah gitu ya. Gitu ya. Gitu. Ya, baik, Bapak, Ibu, teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya, bisa raise hand atau mungkin menuliskan pertanyaannya di kolom chat seperti itu. Ya, Oke. barangkali ada yang bertanya atau boleh mau komen, boleh silahkan gitu. Kalau nggak ada mungkin dari Mbak Merin barangkali ya boleh sambil kita ya yang enak gitu ya gitu ya, biar nggak saya mendongeng sendiri gitu. Kira-kira begitu. Sambil nanti akan saya lanjutkan bagaimana ke arah surrender ini yang kaitannya ke 12 hukum semesta gitu ya. Gitu. Iya, ini selagi menunggu pertanyaan gini ya dari teman-teman, Pak, saya ada mau saya tanyakan. Jadi Ya, silakan. eh, ini kan ini ya Pak, Seven Happiness Vibration seperti itu ya. Jadi kalau dulu saya pernah ikut webinar di situ, ini Pak, apa namanya, dijelaskan kalau, sebenarnya otak manusia itu didesain untuk memberikan rasa aman aja. Seperti di mana rasa aman ini kan sebenarnya, eee, apa ya, rasa aman itu tidak berarti membuat kita bahagia gitu kan, Pak. Nah, gimana, apa ya, kembali lagi, Pak, gimana kalau tadi Pak Joko sudah menjelaskan 7 ini ya, 7 poin terkait dengan kebahagiaan itu, nah tapi kan pada dasarnya otak ini secara sistem gitu ya, kalau yang saya pelajari, itu tuh dibuatnya hanya untuk membuat kita merasa aman aja, tidak merasa bahagia gitu ya. Jadi mungkin, apa ya, mungkin melatihnya atau membuat otak ini bisa menimbulkan rasa-rasa kebahagiaan atau menciptakan kebahagiaan untuk diri kita itu seperti apa, Pak? Ya, itu benar. Teori itu benar. Saya dulu juga belajar waktu awal-awal saya belajar pada Pak Tung Desmowaringin. Pak Tung itu mengatakan begini, otak manusia itu hanya disetting untuk dua hal, ya, mencari nikmat dan menghindari sengsara. Mmm. Saya masih ingat sampai sekarang dan teori itu kemudian berkembang terus, kemudian saya menemukan juga dari guru-guru yang lain menyampaikan bahwa otak manusia itu memang disetting untuk nyaman. Makanya banyak orang itu nggak bisa keluar dari zona nyaman. Apakah zona nyaman itu baik, Pak? Saya mengatakan baik. Ya, kalau banyak motivator mengatakan keluarlah dari zona nyaman, saya enggak. Karena manusia itu mencari kenyamanan. Nggak usah keluar dari zona nyaman. Yang harus kita cari adalah tingkatkan zona nyamannya. Nah, itu masalahnya. Nah, kita belajar dari yang kemarin minggu yang lalu ya. Kita bicara pada tingkatan hidup manusia itu ada 4 ya. Pada level pertama itu survive. Nah, yang jadi masalah adalah orang itu pura-pura nyaman, padahal nggak nyaman. Nah, ketika dia masuk pada zona nyaman, dia nggak mau berubah di situ. Kenapa? Karena ketika dia berubah untuk dia mencari zona nyaman yang baru, artinya lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman, itu harus melalui zona yang namanya zona belajar. Nah, ketika melalui zona belajar itu, di situ akan ada yang namanya tantangan gitu ya. Dia akan menemui masalah, dia akan menemukan upaya-upaya ya harus berjuang gitu. Itu melalui sebuah ketidaknyamanan dulu gitu ya. Proses transisi dalam menyeberang dari zona nyaman ke zona yang jauh lebih nyaman itulah melalui zona belajar itu tidak mudah. Dan tidak semua orang mau, akhirnya dia tetap berada pada yang namanya level survive. Gitu ya. Level survive. Nah, level survive itu ketika dia merasa bahwa di level itu dia merasa cukup, no problem. Ya, kalau kita menemukan banyak orang bekerja, ya udahlah aku gini aja cukup gitu. Bahkan di promosinya nggak mau gitu ya. Udah aku gini aja udah cukup. Aku bisa bekerja, pokoknya tiap bulan gajian, menangani pekerjaan ini rutin sampai aku pensiun mengabdi di sini. Udah cukup. So far selama itu dia nikmati, no problem Mbak Merin. Yang jadi masalah adalah ya, ya sorry, tidak semua orang punya ambisi untuk naik jabatan, mengejar kekuasaan, tidak semuanya. Jadi selama dia bisa menjalani rutinitas itu dan dia hidup dia dan itu dia so far nyaman, it's okay. Dia bersyukur, it's okay. Nikmat itu luar biasa. Kekayaan yang dia pikirkan bukan karena gajinya tinggi jadi 20 juta, 30 juta, enggak. Tapi dia mendapatkan pekerjaan, tiap hari bisa ketemu dengan keluarga, bisa menyekolahkan anak, bisa kumpul bareng, bisa tetap gajian tiap bulan, itu so far is okay. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika dia menjalani itu tiap hari,
Ya, kemudian dia mengeluh, gaji kok cuma segini ya. Dari waktu aku kenaikanku cuma segini, gajinya dari waktu aku hanya UMK aja gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi dia tidak mau nyebrang zona. Artinya apa? Dia pura-pura nyaman, berada di zona nyaman, tapi sebenarnya di zona minus. Dia login di tingkat kesadaran rendah. Sementara ya, dia berharap bahagia, kan susah. Jadi kalau kita bicara otaknya disetting untuk nyaman, yes, ya orang akan mencari di situ. Masalahnya untuk mencari tadi itu, ya dari kalau kita bicara di teori yang kemarin 17 level kesadaran, dia mau login di level kesadaran yang mana gitu ya. Kalau kita bicara di level kesadaran yang disampaikan, yang kita sampaikan tadi ya, untuk survive ini minimal di skor 200 loh, kemarin di David Hawkins itu. Ya kan? Di Iya, skor Pak. 200 dia negatif Mas ya. Nah, kalau dia misalnya masih login di bawah 200, ya skor energinya gitu ya, skor kesadarannya. Kemudian dia berharap bahagia, ya setengah mati susah. Dia berharap nyaman, ya setengah mati. Dia akhirnya pura-pura nyaman, pura-pura bahagia. Ya, coba Anda cari di dunia ini. Banyak sekali orang yang hanya pura-pura bahagia. Tapi sebenarnya tidak bahagia. Walaupun duitnya banyak. Kenapa? Karena dia duitnya banyak, tapi tidak, dia jiwanya miskin. Orang-orang korupsi, koruptor itu kan jiwanya miskin. Padahal gajinya gede kan. Kenapa? Karena merasa kurang itu jiwa miskin. Kan dia tidak login di kesadaran syukur. Dia login di energi keserakahan. Ya otomatis lah di energi keserakahan ini dia ya terus mengunduh sekarang sedang download balasannya gitu ya. Seperti itu. Maaf ya, banyak sekali kasus-kasus yang ada di negeri kita ini ketika sekarang ini terjadi, itu sebenarnya dia sedang mengunduh energi di masa lalunya yang dia lontarkan di alam semesta. Karena dia sedang login di situ. Kalau kita bicara nyaman, wah aku nyaman, duit saya banyak, tapi duitnya dari korupsi. Itu bukan nyaman, dia pura-pura nyaman, dia pura-pura bahagia. Oh saya bisa keliling dunia karena duit dari korupsi. Sama halnya saya korupsi, kemudian saya pakai untuk haji gitu ya. Disebut haji gitu ya. Atau kemarin yang kita dengar ada korupsi kuota haji dan sebagainya. Itu orang-orang yang sudah sering haji gitu ya. Kemudian dia sedang login di situ yang dia sebenarnya pura-pura alim, pura-pura bahagia, tapi sebenarnya enggak di situ. Ya, energinya enggak di situ, vibrasinya enggak di situ. Dia minus itu. Gitu Mbak Merin ya. Oke. Oke, Pak. Berarti kembali lagi ya, Pak. Maksudnya memang pada dasarnya memang ya seperti itu, otak manusia diciptakan untuk nyaman. Tapi poinnya adalah di mana kita ini sadar dan menikmati apa yang ada sekarang gitu ya, Pak. Jadi tidak dikeluhkan seperti itu atau walaupun seperti tadi yang Pak Joko contohkan gitu ya, secara finansial mungkin sangat amat berkecukupan, tapi jiwanya selalu merasa kurang, kurang, kurang seperti itu. Ya, karena kenyamanan seseorang akan berbeda-beda. Standarnya akan beda-beda. Gitu. Tetapi ketika orang ditanyain apakah sekarang gajimu 3 juta, apakah Anda mau gaji 5 juta? Ya pasti mau. Pertanyaannya kan kita harus memantaskan diri. Agar kita digaji 5 juta, apa yang kita pantaskan? Makanya dalam level kemarin kita bicara ya harus berkembang. Kita nggak bisa dong hanya di level survive. Harus berkembang. Artinya kalau kita harus mau gaji 5 juta, kita harus berkembang. Ada hukum cause and effect di situ ya. Jadi ada hukum sebab akibat. Atas akibat apa saya harus digaji 5 juta? Ya saya harus memberikan kontribusi yang senilai 5 juta. Agar saya bisa memberikan kontribusi senilai 5 juta, ya berarti kompetensi saya harus bisa menghasilkan 5 juta, kan begitu. Itu berkembang gitu. Seperti itu. Sampai kita bicara kemanfaatan. Kita bicara kemanfaatan itu sudah skor yang paling tinggi. Kita bicara kenyamanan yang paling tinggi itu ketika hidup kita merasa bermanfaat bagi banyak orang. Bermanfaat bagi banyak orang itu apa? Ketika gampangnya gini, ketika kita hilang banyak yang ngangenin, gitu ya. Ketika kita nggak ada itu banyak yang merindukan, gitu ya. Itu berarti hidup kita ada bermanfaat bagi banyak orang. Bahkan kalau kita bicara, begitu kita meninggal dunia pun, apa yang kita hasilkan di dunia ini masih bisa dimanfaatkan orang. Saya kasih contohnya. Kira-kira, kan di Surabaya ada yang namanya Sunan Ampel ya. Ya, Pak. Kira-kira ada nggak
orang-orang jualan di Ampel itu yang sampai sekarang ini ya bisa menjadi mata perhatian kalau Sunan Ampel nggak meninggal dunia di situ, nggak dimakamkan di situ, gitu. Ya kan? Gus Dur itu kan dimakamkan di Tebuireng kan di Jombang. Ya, kira-kira dulu sebelum Gus Dur meninggal dunia dan dimakamkan di Jombang, ada nggak orang jualan-jualan di situ? Nggak ada, karena banyak kemudian dimakamkan di Jombang, banyak orang ziarah ke Gus Dur, akhirnya banyak orang jualan di situ, pusat oleh-oleh, bahkan sekarang ada hotelnya di depannya Tebuireng itu, ya Hotel Hidayah nggak salah, dulu nggak ada itu untuk orang-orang menginap di situ. Nah itu ada banyak warung-warung di situ. Artinya apa? Bahkan ketika orang udah meninggal pun masih hidupnya masih bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Ini legacy. Nah, untuk mencapai kondisi seperti itu, ya kita harus menyadari bahwa ya hidup kita ini harus selalu senantiasa naik level. Naik level itu ya nyebrang zona lebih nyaman, lebih nyaman, lebih nyaman. Pada dasarnya ya kenyamanan yang baru itu yang kita kejar. Nah, makanya ini konsepnya ketika ada orang bekerja ya. Makanya saya selalu bicara, jangan pernah Anda resign dari tempat pekerjaan Anda yang lama gara-gara alasan tidak nyaman. Kalau Anda alasan tidak nyaman, percaya atau tidak, Anda nanti di tempat baru akan remedi di situ. Artinya akan menemukan problematika yang membuat Anda tetap tidak nyaman di situ. Hanya dalam bentuk problem yang berbeda aja. Ya, konsepnya sederhana. Kalau Anda misalnya mau resign dari perusahaan yang lama, ya syukuri dulu, pastikan bahwa ini adalah pijakan pekerjaan saya di perusahaan saya sekarang, ini harus saya syukuri. Ini adalah rezeki saya dilewatkan oleh perusahaan ini melalui pekerjaan sekarang. Nah, kemudian ya ini adalah kenyamanan saya sekarang, tapi saya berhak untuk mendapatkan yang jauh lebih nyaman itu loh. Jadi ketika mendapatkan jauh lebih nyaman ya berarti Anda naik kelas ini. Kan boleh dong kita mendapatkan yang lebih nyaman. Lebih nyaman itu bisa diartikan lingkungan kerja yang lebih kondusif, atasannya lebih baik, bisa jadi kemudian gaji yang lebih tinggi, kan begitu. Iya kan? Nah, itu konsepnya seperti itu. Tapi kalau Anda meninggalkan karena masalah, di tempat baru Anda akan menemukan masalah. Remedi sampai kapan? Sampai Anda lock out dari kondisi itu. Baru kemudian Anda masuk ke vibrasi yang lebih tinggi. Itu Mbak Mary. Oke. Baik, uh, ini sudah ada yang bertanya Pak, Ya. dari Kak Fitri, ini ada yang bertanya. Izin tanya Pak, tentang yang love tadi, poin yang love tadi itu Pak. Itu. Jadi kita ini seringkali lebih gampang sayang ke orang lain daripada ke diri sendiri. Gitu. Gimana caranya menyeimbangkan antara cinta ke orang lain sama cinta ke diri sendiri biar imbang, biar balance seperti itu, Kak. Titik kesadarannya harus kita benar-benar kita sadari ya. Artinya kita harus berada pada titik kesadaran yang benar-benar kita yang tahu deh. Karena orang itu sebenarnya yang paling tahu tentang diri kita adalah diri kita. Ya. Kalau kita mendefinisikan, kadang kita lebih sayang kepada orang lain. Sayang kepada orang lain itu sebenarnya demi diri kita atau demi orang yang disayangi. Kadang-kadang kita menyayangi orang lain tapi bukan demi orang itu, tapi demi diri kita. Kok bisa begitu? Contoh nih, saya kasih contoh. Saya ngomong sayang pada anak. Demi anak saya yang saya sayangi, ya, maka saya akan perjuangkan anak saya masuk perguruan tinggi negeri, walaupun saya nyokok. Saya sending love kah itu? Apakah saya demi orang yang saya sayangi atau demi saya? Oke, ya, kita harus lihat dulu nih, ya. Makanya seringkali, yuk, saya akan berjuang mati-matian, saya akan berkorban demi anak saya sukses. Ya, suksesnya anak saya atau kamu harus kuliah di kedokteran, kamu harus jadi dokter. Sementara kita udah nanya sama anaknya pengen jadi dokter nggak? Terus saya berjuang nih, tak carikan duit agar kamu bisa jadi dokter. Kalau jadi dokter kamu pasti bahagia, yakin. Jadi demi orang itu, demi yang kita sayangi atau demi diri kita. Jadi sebenarnya lebih sayang pada diri kita atau lebih sayang pada dia. Oke, nangkep ya. Ilustrasi saya nangkep ya.
Jadi sebenarnya kalau kita bicara, ya tidak ada kata yang kemudian kita ini bicara lebih sayang pada orang lain. Orang itu pasti pertama kali lebih sayang pada dirinya sendiri dulu. Cinta itu cinta itu memberi atas dasar apa yang ada dalam hati kita. Artinya, ketika kita sending love, love itu sudah ada pada diri kita sendiri. Artinya apa? Ketika kita sending love, itu pasti juga demi kita. Demi kita dulu. Tidak mungkin kita nggak sayang pada diri kita. Pasti ada tendensi itu di kita. Pasti ada tendensi. Tidak mungkin kita sending love nggak punya tendensi itu, tidak mungkin. Pak, katanya harus tulus, Pak, melepaskan. Iya, tapi kita tidak perlu berharap balasan dari orang itu, gitu ya. Tetapi pasti punya tendensi. Tendensinya apa? Tendensinya adalah, ya, kita tanya pada diri kita, kenapa kok kita sending love ke dia? Kalau misalnya tadi yang tanya itu Mbak Fitri, Kak Fitri ini sending love kepada orang tuanya. Kenapa nggak sending love kepada Mbak Merin aja? Ya saya punya alasan, Pak, karena orang tua saya melahirkan lo itu kan berarti. Saya pasti punya alasan. Artinya apa? Artinya sending love itu tadi alasannya adalah saya merasa saya harus membalas jasa orang tua saya. Membalas jasa orang tua saya tadi itu adalah, ya, berarti kita sedang menyayangi diri kita. Kenapa? Karena membalas jasa orang tua ini vibrasi tinggi. Oke, vibrasi tinggi yang nantinya pasti juga akan dibalas oleh semesta kepada diri kita. Nah, persoalannya adalah yang dimaksud di sini paling, ya, yang dimaksud di sini seringkali kita lebih mencintai orang lain bukan mencintai diri sendiri. Maksudnya mungkin berkorban. Kita punya keinginan, tapi keinginan kita kalah nih. Demi apa? Demi sending love untuk orang lain, gitu loh, Mbak. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak menyayangi diri kita sendiri. Enggak. Itu, Mbak. Contoh misalnya, Mbak, tak carikan yang ekstrim ya. Orang bunuh diri. Apakah orang bunuh diri itu tidak mencintai dirinya sendiri? Ayo, ini bicara ekstrim loh ya. Mencintai. Hah? Kalau menurut saya mencintai dirinya sendiri sih, Pak. Gimana? Mencintainya gimana? Kalau ini kalau yang saya lihat dan menurut persepsi saya ya, Pak. Hmm. eh, Dia menyelamatkan dirinya sendiri dari kesakitan yang menurut dia itu nggak tahu berakhirnya kapan. Yes, betul. Artinya apa? Orang bunuh diri bukan karena tidak mencintai dirinya sendiri, tapi dia lari dari penderitaan yang jauh lebih dianggap lebih besar dengan dia hidup. Betul nggak? Karena dianggap dengan mati semuanya selesai, lebih lebih enak, lebih nikmat. Ini kan benar nggak? Iya, Pak. Itu mencintai diri sendiri. Oke. Nah ini ya, misalnya Mbak Merin, naudzubillah ya, jangan sampai misalnya Mbak Merin jatuh cinta sama orang lain, ditolak gitu ya. Kemudian Mbak Merin bunuh diri. Nah, daripada saya sakit hati terus melihat dia bersama dengan orang lain, saya tak bunuh diri aja. Itu sedang sending love kepada dirinya sendiri, tapi dalam konteks yang negatif. Ya, artinya apa? Mencintainya dengan cara menyakiti dia, login di vibrasi yang salah. Ya, kita bicara begitu. Sending love-nya adalah pada diri sendiri dengan cara menyakiti diri sendiri. Ini istilah antitesis ya. Kita bicara terkait dengan anti gravity, anti energi ya, anti positif gitu. Jadi sending love-nya itu diartikan sesuatu yang sama dengan orang mencintai pasangan, tetapi dengan cara dia mengekangnya dan sebagainya, itu adalah sending love dengan cara sebenarnya itu tadi bukan sending love ya. Jadi artinya dia melakukan login pada energi ini yang seolah-olah sama dengan tadi itu. Orang merasa dirinya nyaman tapi sebenarnya nggak nyaman. Karena sering mengeluh gitu ya. Tapi pura-pura nyaman. Dia merasa sebenarnya ini kebahagiaanku karena banyak duit, tapi sebenarnya itu bukan bahagia, tapi hanya sekedar kesemuan aja gitu. Gitu ya.
Oke. Oke, baik Pak. Gimana Kak Fitri, apakah, terjawab pertanyaannya? Gitu ya. Jadi intinya sebenarnya, ketika kita mencintai orang lain itu sebenarnya kita juga, mencintai diri sendiri gitu ya Pak, karena kan, sending love ya, kita berbagi ke orang lain, gimana kita berbagi ke orang lain kalau kita nggak punya, ibaratnya kan seperti itu ya Pak? Iya, betul. Nah, kita bicara priority aja kalau misalnya kita punya keinginan dan lebih mengalah karena keinginan kita ini terkalahkan, ini bukan berarti kita tidak mencintai, tapi kita memprioritaskan pada hal yang menurut kita jauh lebih priority. Baik Pak, Gitu. wah ini udah mulai banyak yang bertanya ini Pak. Ya. Ini ada dari Kak Wiwit ini, "Pak Joko, bagaimana cara kembali dengan cepat dari kondisi rasa keterpurukan karena menyadari telah melakukan kesalahan?" Jadi misalnya sudah melakukan kesalahan terus terjebak, "Aduh salah nih, harusnya nggak gini, harusnya nggak gitu," seperti itu, Pak. Ya, kita harus menyadari bahwa kita sedang berada di kesadaran yang mana, kita sedang login kan di situ. Kalau kita merasa terpuruk berarti kita sedang login di situ. Ya, ingat kalau kita bicara login atau subscribe gitu ya, berarti kita harus unsubscribe atau logout gitu ya. Nah, kemudian kita harus sadari bahwa energi itu negatif. Ya, vibrasinya negatif sehingga kita harus lompat masuk ke kamar yang mana nih? Misalnya ke kamar survive berarti energi 200 misalnya di David Hagin kemarin itu. Nah, kemudian di dalam 7 vibrasi yang saya sampaikan tadi itu berarti kita harus forgiving. Kita harus memaafkan. Bapak yang berbuat salah saya, ya berarti Anda harus minta maaf. Memaafkan itu kan konteksnya bisa memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, dan juga meminta maaf atas kesalahan kita. Itu forgiving. Forgiving itu seperti itu. Artinya kalau kita sudah berbuat salah, ya kita harus berani mengakui kesalahan kita dan minta maaf. Pak, kalau misalnya orangnya udah pergi, Pak, orangnya jauh tidak terjangkau, Pak, orangnya udah meninggal dunia, Pak. Ya, hadirkan bayangannya, kemudian kita minta maaf, dan kemudian kita apa yang membuat kita nyaman. Misalnya kita bersedekah atas nama orang itu membuat kita nyaman sebagai balas membalas kesalahan kita. Udah kalau memang itu nyaman lakukan sebagai perwujudan minta maaf itu. Misalnya begitu. Kalau kita nyaman misalnya oh, orang itu adalah saudara kita dan saudaranya punya anak sementara dia udah meninggal ya udah anaknya itu saya sekolahkan misalnya anaknya itu saya santuni oh anaknya itu saya kasih uang misalnya begitu membuat saya nyaman dan merasa itu adalah bagian dari saya minta maaf oke lakukan itu Anda sedang sending love kan begitu Anda sedang login ke posisi energi yang lebih positif nah setelah itu tatap masa depan kuncinya di situ karena kita bicara kunci sebenarnya memaafkan itu, baik itu memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, maupun minta maaf pada orang yang pernah kita salah pada dia, itu adalah ketika kita mampu melepaskan masa lalu. Masa lalu dilepaskan itu bukan berarti kita lupa kejadiannya, tidak. Tetapi reaksi emosinya udah nggak ada. Sama dengan Mbak Merin ketemu mantan, kalau dulu itu jeduk 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 artinya berarti belum move on itu. Tapi kalau udah biasa itu berarti udah melepaskan masa lalu. Tapi peristiwa dengan mantan itu nggak pernah lupa, gitu ya. Maksudnya begitu. Jadi bukan berarti melupakan, tetapi reaksi emosinya udah nggak ada, udah netral, gitu begitu. Tapi belum netral berarti belum bisa melepaskan masa lalu. Kasih merasa bersalah berarti belum bisa melepaskan masa lalu. Pak, merasa bersalah itu apa tidak baik, Pak? Merasa bersalah itu baik, kemudian lakukan actionnya, kemudian lepaskan, tatap masa depan. Cuma itu aja. Karena yang bisa ngubah kehidupan kita itu ketika kita menyadari sekarang ini, saat ini, kemudian natap masa depan. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, tapi kita harus fokus ke masa depan. Itu yang bisa kita rubah. Andai kata masa depan kita gemilang, ya maka kita bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Jangan-jangan kejadian masa lalu itu sebenarnya adalah sebuah pelajaran bagi kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Ambil aja pelajarannya. Gitu kan? Oke. Oke, bagaimana Kak Wiwit, apakah, terjawab gitu ya? Pak Joko, saya mau tanya nih, mungkin masih ini ya, berkaitan dengan maaf, memaafkan gini ya, Pak. Ya. Tapi kalau tadi melepaskan kita dari rasa bersalah gitu ya, Pak. Nah, tapi kalau case-nya adalah misalnya, kita dari sudut pandang orang yang tersakiti gitu ya, Pak. Orang yang tersakiti, kita yang, belum bisa apa ya, memaafkan perbuatan orang lain ke kita gitu. Nah, ini, kalau dulu saya pernah baca itu,
ini sih, eee, apa namanya, intinya adalah memaafkan seseorang yang memang menyakiti kita itu, ya nggak usah buru-buru gitu ya. Biarkan katanya kan, waktu menyembuhkan duka gitu kan Pak, kalau kata-kata, Gen Z sekarang, seperti itu. Nah, tapi kan waktu ini kita nggak pernah tahu ya Pak, berapa lama dan ya berapa lama jangka waktunya dan ini kan misalnya kalau sampai 5 tahun ya itu kan, berarti kalau kita belajar dari, vibration ini, itu, kita menarik energi negatif itu terus-terusan selama 5 tahun gitu ya, Pak, secara secara tidak sadar gitu sebenarnya. Nah, untuk, apa ya, eee, ap untuk statement ini itu menurut Pak Joko seperti apa? Iya, eee, tubuh kalau kita bicara jasad ya, tubuh itu memiliki kemampuan untuk recovery. Jadi memiliki kemampuan apabila dia luka, itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itu kalau tubuh, Mmm. ya. Tapi kalau batin tuh Mbak, nggak bisa sembuh sendiri, Mbak. Batin itu yang bisa merilis adalah pikiran dan emosi kita. Jadi nggak ada yang namanya nanti seiring waktu akan sembuh dengan sendirinya. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya nggak bisa sembuh. Cuma intensitasnya mungkin karena sudah lama, itu ketumpuk dengan peristiwa-peristiwa yang lain, tapi begitu kemudian itu diungkit kembali, ya muncul lagi lah. Muncul lagi. Jadi balik lagi ke kesadaran ketika kita misalnya sedang login di kebencian itu berada di vibrasi rendah. Dan ketika kita berada di vibrasi rendah, ya ini ada siklus saja algoritmanya nanti di alam semesta. Kita sedang menumpuk itu. Hanya persoalan waktu aja, itu semua akan kembali pada diri kita. Nggak tahu ini bentuknya apa. Bisa jadi bentuknya nanti Mbak Merin kena sakit kepala, tiba-tiba nanti kena penyakit dada yang nyeri. Bisa jadi begitu, saya nggak tahu. Bentuknya apa? Ingat kita bicara hukum kekekalan energi Einstein bahwa energi itu nggak bisa hilang, tapi bisanya berubah bentuk. Seperti itu. Nah, jadi balik lagi itu pilihan. Kalau kita 5 tahun membenci, ya 5 tahun itulah kita sedang lock in di situ. Kita sedang menumpuk energi, yang energi itu berada di vibrasi rendah, negatif dalam hidup kita. Dan balik lagi, ketika itu numpuk, ya sama. Itu kita bicara kan sampah emosi, Mbak. Sama kita bicara sampah di rumahnya Mbak Merin, kalau misalnya ada sampah sehari aja nggak dibuang, bau Pak. Kalau seminggu ada dibuang, busuk Pak. Kalau sebulan nggak dibuang, jadi penyakit Pak. Kalau 5 tahun nggak dibuang sampahnya, jadi apa kira-kira? Nah, bayangkan kalau sampah itu ada di pikiran dan emosi kita. Jadi apa kita? Kan begitu. Nah, cuma jadinya apa ini ya nanti kalau kita bicara energi tadi itu berlaku hukum kekekalan energi. Nggak tahu nanti baliknya energi itu berupa apa, karena hanya bisa berubah bentuk. Belum tentu nanti kembalinya adalah berupa balik dibenci oleh orang yang dibenci itu. Misalnya Mbak Mary benci pada orang itu bisa jadi belum tentu jadinya dibenci balik sama orang itu belum tentu. Karena kadang-kadang yang dibenci nggak mikir kalau dia dibenci. Nah, gitu. Ya kan? Nah, baliknya bisa jadi berupa itu tadi karena saling benci, hatinya sering penuh dengan kebencian, akhirnya lama-lama ya terjadilah imun di dalam tubuhnya menjadi rentan, akhirnya gampang sakit. Bisa jadi begitu. Itu energi yang balik ke kita. Pikirannya jadi sumpek akhirnya, ya kemudian akhirnya kena darah tinggi, ya. Akhirnya itu energinya balik ke situ. Lambungnya jadi psikosomatis, bisa jadi banyak hal itu lakukan. Nah, itu energi yang balik ke kita karena penumpukan tadi. Gitu, Mbak Mel. Mmm, ya, baik Pak Joko. Ini ada pertanyaan lagi Pak, dari Kak Maitsa. Jadi, maaf Pak Joko izin bertanya, saya tertarik dengan high vibration point love, bahwa menyukai orang yang membenci, oh mungkin maksudnya menyukai orang yang membenci kita. Nah itu, bagaimana langkah awal yang bisa, saya lakukan untuk bisa, eee, ke arah tersebut? Karena seringkali,
hal itu sulit untuk dimulai gitu ya, Pak. Karena kan kita tahu nih ada orang nggak suka kita ya, kan paling gampangnya ya kenapa kita harus, menyayangi, menyukai seperti itu, Pak, ke dia. Ya, wujud daripada menyayangi atau menyukai itu bukan berarti kita harus berbaik-baik sama dia, kemudian kita harus merendahkan diri pada dia, enggak. Tapi melihat melihat orang itu dengan cara pandang yang netral aja. Itu sudah cukup. Itu sending love artinya. Kita tidak membalas kebencian dia dengan benci, itu sudah sending love. Sederhananya begitu ya. Saya kasih ilustrasi begini. Ada teko isinya kopi. Teko isinya kopi. Kira-kira yang bisa dikeluarin apa, Mbak, dari teko itu? Iya, kopi, Pak. Kopi. Ada teko isinya teh. Yang dikeluarin apa dari teko ini? Teh, Kalau isinya susu, yang keluar susu. ya. Jadi kalau kita misalnya ketemu orang ini nyebelin banget ya, ya memang itu yang dia punya. Itu yang dia punya. Tekonya itu isinya. Orang itu ngeluh terus ya, dalam hidupnya sering ngeluh ya. Itu yang dia punya. Orang ini jengkelin banget, nih, usil banget. Itu yang dia punya. Kalau campur-campur, Pak, berarti tekonya campur-campur. Kadang baik, kadang enggak. Jadi balik lagi bahwa kita harus menyadari bahwa ya tekonya dia kebanyakan isinya itu. Nah, kemudian isi teko dia ini berusaha untuk dituangkan ke teko kita. Bayangkan kalau kemudian kita dikasih kopi, tekonya, ini isinya dia kopi, dituangkan ke teko kita, ya kemudian isi tekonya dia tumpah ke teko kita. Teko kita kan berarti tercemar sama kopi, benar nggak? Iya, Pak. Lama-lama isinya teko dia sama kita sama-sama kopinya. Dia benci sama kita balas benci. Apa bedanya kita dengan dia? Oke, nangkep ya. Jadi melihatnya netral aja. Oke, Anda benci saya. Oke, saya harus introspeksi aja. Kira-kira kenapa ya dia benci sama saya? Apa enggak? Ada nggak pernah? Oh, dia benci karena dia punya ambisi. Apa yang saya dapatkan kemudian dia iri. Ya udah biarin aja dia iri. Tapi kalau dia benci sama kita karena kita menyakiti dia, nah itu harus introspeksi dan kita harus forgive. Kita harus forgiving. Kita harus minta maaf. Nah, gitu ya. Nah, kemudian perkara dia tidak memaafkan, setelah kita minta maaf, ya udah energi dia yang biarkan dia login kepada kebencian, yang penting kita enggak. Kan kita udah selesai dengan kita forgive. Dengan kita forgiving udah selesai. Itu maksudnya. Jadi memandangnya adalah dengan cara yang netral. Jadi ketika kita melihat, jadi gini kadang itu kan kita ketika ada orang baik banget sama kita gitu ya, kita balas dengan baik gitu. Ketika ada orang yang benci sama kita juga balas benci. Jadi sekarang kita melihatnya ada orang yang baik ya kita baik. Tapi dengan ada orang yang tidak baik sama kita ya kita tetap baik. Tapi tetap baiknya itu ya netral aja gitu. Bukan berarti kemudian kita harus itu tadi membaik-baikkan diri kemudian kita juga harus merendahkan diri sama dia enggak juga. Jadi hubungannya tetap netral aja gitu. Maksudnya begitu sending love. Jadi kalau dalam ajaran agama Kristiani itu ada kalimat Yesus mengatakan bahwa kalau kamu ditampar pipi kiri kasihkan pipi kanannya. Itu begitu. Maksudnya bukan letter luck begitu juga gitu ya. Jadi jangan kemudian kita ditampar kemudian pipi kiri ya yang kanan belum silakan bukan itu maksudnya. Tapi artinya bahwa jangan kita membalas sebuah keburukan itu dengan keburukan yang sama, bahkan ketika orang itu masih berlanjut menyakiti kita pun, ya kita tetap harus berbuat baik sama dia. Dengan konteks berbuat baik itu, ya sewajarnya aja. Gitu. Sama dengan ajaran Nabi Muhammad juga begitu, diludahi orang di pasar pun, ya malah orang yang meludahi itu malah dibalas dengan kebaikan, malah disuapin, ya diludahi orang buta, ya dicaci maki orang buta, sorry, dicaci maki orang buta dan sebagainya, diludahi orang kemudian ketika sakit malah dijenguk. Ya kita mungkin tidak seperti beliau gitu ya yang begitu sempurnanya, tetapi setidaknya kita tidak balas dengan hal yang sama. Kita kasih itu udah sending love ini. Karena begitu. Oke, baik, Pak. Jadi ibaratnya misalnya kita diberi energi negatif, ya kita memberinya netral aja gitu ya, Pak, di nol seperti itu. Iya, jangan mau itu tadi teko kopi kemudian dituangkan ke kita, kemudian kita terima kopinya, kita sama tekonya jadi ya. Saya kasih ilustrasi lagi itu ada seringkali begini.
ada seorang bos marah-marah kepada ini, bosnya marah-marah pada manajer. Karena manajernya dimarahi bosnya, manajernya marah-marah kepada supervisornya. Karena supervisornya dimarahi sama manajernya marah kepada bawahannya juga, si operator ini. Pertanyaannya, si operatornya marah sama siapa nih? Akhirnya dia pulang, istri sama anaknya dimarahilah di rumah ini. Karena pelampiasannya nggak ada lagi selain istri anaknya. Nah, istri sama anaknya marah sama siapa ini? Ini seperti teko tadi itu, tekonya dituangkan, tuangkan, ditangkap, tangkap, tangkap, ya udah. Ya itu tadi. Kalau misalnya tekonya nggak diterima, tekonya tumpah. Tapi teko kita tetap isinya sesuai dengan apa yang kita, ya, air putih ya air putih. Walaupun dia nuangin kopi, kopinya tumpah, nggak masuk ke kita. Gitu. Pak. Ini masih ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ya. Dari Kak Minhatul Hasna. Jadi izin bertanya Pak, tadi di awal sempat disinggung tentang energi itu ya. Jadi gimana langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar energi di dalam diri kita ini tetap positif meskipun kita lagi menghadapi masalah-masalah gitu ya Pak. Kan kalau menghadapi masalah itu biasanya kita ketarik ke energi yang negatif seperti itu. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, dengan kita belajar terus tentang bagaimana menjaga yang namanya kesadaran tadi itu. Menjaga kesadaran itu sederhana kok. Paling gampang itu saya ingin mengajak kepada teman-teman tuh menyadari itu mulai dari apa? Mulai dari nafas saja. Jadi makanya kalau ada orang yang lagi emosi ya, itu udah tarik nafas panjang aja. Kemudian dibuatlah sebuah kalimat sugesti pada diri kita sendiri, misalnya waktu narik nafas itu, ya kemudian oke, tenang, 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 tarik nafas panjang, tenang, 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 itu kita tenang. Nah kemudian berpikirlah jernih di situ setelah tenang. Itu kita mau login kemana nih? Kalau kemudian kita nggak bisa tenang kan berarti loginnya ke kemarahan tadi itu, kan begitu, ke kebencian, energi rendah itu. Tapi begini ya teman-teman, dalam situasi apapun itu teman-teman tidak mungkin berada pada satu kotak yang sama. Itu namanya jiwa manusia itu fluktuatif. Nah, tapi yang terpenting tadi ketika kita sudah memiliki yang namanya ilmu kesadaran, kesadaran saya paling gampang dengan menyadari nafas. Kemudian kita diam sejenak. Kemudian kita akhirnya menyadari lebih tenang pada saat kita berpikir tenang itu baru kemudian kita mengambil langkah, ambil keputusan gitu ya. Maka akhirnya kita bisa login di kotak kesadaran yang tepat ya. Jangan, kan ada juga ilmu-ilmu yang udah kita pelajari, jangan mengambil keputusan saat kita marah, tenangkan hati dulu gitu ya. Kalau misalnya saya lagi marah sama Mbak Merin, hal yang paling saya ingin lakukan apa kira-kira? Mbak Merin kalau lagi marah sama saya, kira-kira apa yang bakal pengen Mbak Merin lakukan? Nonjok saya barangkali gitu kan? Maki-maki saya, betul nggak? Iya, Kalau Pak. agar itu tidak terjadi, inggirlah jangan ketemu saya dulu kan begitu. Iya kan? Sampai kemudian hatinya lebih tenang, ketemu saya walaupun agak marah, tapi sudah bisa menahan diri. Ingat tadi mau mengontrol ini menahan diri. Sabar itu tadi menahan diri, mengontrol diri, mengontrol emosi kita, mengontrol pikiran dan emosi kita itu kesabaran. Gitu. Sebenarnya kita bisa memaki gitu, tapi tidak kita lakukan berarti itu orang sabar. Sama dengan orang berani itu, orang berani itu bukan berarti nggak punya takut. Ketika kita takut dan tetap melangkah, ya itulah namanya orang berani. Nah, begitu. Oke. Oke, baik, Pak. Ya, ada Baik, lagi? apakah terjawab, Kak Minatul? Ini ada lagi, Pak, pertanyaan, Pak, Oke. dari Kak Ahmad Alif. Hmm. Jadi, izin bertanya, Pak, banyak orang di luar sana punya mimpi besar, tapi mereka kesulitan untuk memulai langkah nyata. Nah, apa yang bisa membantu kita supaya lebih konsisten dalam menerapkan hukum aksi ini? Oke, kalau Anda punya mimpi besar, yang paling gampang adalah untuk langkah nyata Anda harus bangun dulu. Kan mimpi biasanya dilakukan pada saat orang tidur, benar Mbak? Oh iya. Maka kalau Anda punya mimpi besar, bangun dulu. Nah, setelah bangun, sadari, wujudkan mimpi itu dengan action gitu ya. Kita bicara begitu, karena ada hukum aksi reaksi gitu ya. Ya, jadi punya mimpi besar kalau kemudian tidak diimbangi dengan yang namanya
pengembangan diri percuma. Itu ya, jadi kita bicara bahwa survive dulu. Ya, kalau kita bicara mimpi besar itu seperti halnya makan pizza. Makan pizza itu bisa langsung satu kali hap gitu selesai nggak, Mbak? Enggak, Nggak Pak. bisa. Biasanya dipotong-potong dulu. Dipotong-potong, maka goal besar itu harus dipotong-potong dulu. Mana dulu nih tahapannya? Goal besar itu dicapai berapa tahun? 10 tahun. Nah, tahun pertama apa yang mau dicapai? Tahun kedua apa? Ketiga apa? Lah untuk mencapai itu, apa nih yang harus kita raih? Gitu kan? Perkembangan apa yang kita harus dapatkan? Kompetensinya apa? Ya, kemudian bisa lingkungan apa yang kita harus masukin untuk mendukung itu dan sebagainya. Nanti belajar tentang neurologi ke level ya. Itu ada namanya dari Robert Dills. Kapan-kapan kita sharingkan itu. Itu tentang nanti akan berbicara tentang goal setting itu. Ya, Oke, jadi ya apa ketika bangun gitu ya Pak, ketika bangun mimpinya di breakdown jadi potongan-potongan gitu ya Pak, potongan-potongan supaya betul. bisa digapai satu persatu. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya lanjutkan materinya dulu ya. Ya, Baik Pak. jadi kalau tadi kita bicara sudah 7 level vibrasi, ya itu tadi kita bicara di level surrender diri. Nah, setelah itu jangan hanya kemudian pasrah, tapi kita harus pahami 3 segitiga ini. Ada harapan, ada usaha, ada destiny. Harapan, usaha, destiny. Nah, harapan ini kita bicara goal tadi itu, ini nyambung dari pertanyaan yang tadi itu, goal setting bagaimana punya harapan besar. Ini kita bicara harapan. Kemudian harapan ini hanya tinggal menjadi harapan kalau nggak ada usaha. Nah, makanya berserah diri itu tidak hanya berada pada level harapan. Nah, banyak orang itu terjebak pada situasi ini. Takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, misalnya begitu. Terus dia nggak ngapa-ngapain, ya tidak bisa. Destiny ini ada harapan, ada usaha. Harapan inilah kita bicara tentang yang namanya motivasi tadi itu, dasar motivasi. Dasar motivasi dapatnya dari mana? Dari energi. Energi dapatnya dari mana? Dari vibrasi. Vibrasi dapatnya dari mana? Level kesadaran. Jadi saya contohkan ya, saya contohkan harapan yang tidak disertai dengan level kesadaran. Misalnya Mbak Merin ini pengen punya pasangan orang Korea, artis Korea, misalnya begitu. Itu adalah harapan yang tidak disertai dengan kesadaran. Makanya harapan yang tidak disertai dengan kesadaran itu selalu berharap mujizat. Selalu berharap ya kemujizatan, selalu berharap ya sesuatu hal yang muluk-muluk yang tidak masuk akal. Nah, ini banyak diajarkan juga di MLM. Seringkali MLM itu mengajarkan tentang yang namanya jualan mimpi. Ya, harapannya terlalu tinggi tidak sertai dengan bagaimana upaya untuk menjalankannya. Makanya probabilitas keberhasilan MLM itu hanya 5%. Ya, banyak yang gagalnya daripada yang berhasilnya. Bukan berarti nggak ada yang berhasil, ya, tapi kecil. Karena benar-benar orang yang menjalankan sesuai dengan harapannya itulah yang berhasil. Jadi Mbak Merin misalnya berharap tadi itu bisa memiliki pasangan artis Korea, seperti yang sekarang ini anak-anak muda itu yang senang Korea, itu adalah harapan yang tidak sesuai dengan level kesadaran. Nangkep ya maksud saya ya. Itu. Saya pengen haji Pak. Kapan? Tahun depan. Itu adalah harapan yang tidak disertai dengan ya kesadaran kalau kemudian dia nggak punya uang sama sekali saat ini. Karena kalau tahun depan itu berarti harus haji plus dan furoda misalnya begitu. Yang langsung berangkat itu harus punya uang sekitar 400 juta. Punya enggak gitu ya. Berarti itu harapannya tidak disertai dengan kesadaran gitu ya. Dorongan motivasinya nggak ada. Sehingga apa? Otomatis destiny-nya, result-nya nggak ada gitu. Karena result ini akan berjalan sesuai dengan hukum semesta. Makanya nanti di next kita akan belajar yang namanya 12 hukum semesta ini. Tapi sebelum ke sana saya harus bahas ini dulu biar nyambung ini ya. Jadi Tuhan itu mengabulkan harapan, mengabulkan doa kita itu dasarnya dari 12 hukum semesta ini. Melalui sunatullah, kalau kita dalam ajaran Islam itu sunatullah. Gak jatuh dari langit, Mbak. Makanya harapan ini, di level harapan ini harus memiliki probabilitas itu tinggi. Kalau itu probabilitasnya kecil harus diperbesar dulu. Diperbesar dulu gitu ya. Gitu loh. Apa yang mungkin untuk saya capai? Ya,
Jadi membuat yang namanya goal setting itu, membuat yang namanya harapan, membuat doa itu, kita harus memantaskan diri. Ketika kita sudah memantaskan diri, ya, itu namanya memantaskan diri itu namanya usaha. Jangan terjebak pada konsep-konsep ini ya, konsep-konsep destiny atau takdir yang itu seolah-olah udah ditentukan. Nah, konsep-konsep itu konsep-konsep klasik namanya. Kalau di dalam teologi Islam itu namanya konsep Jabariyah, menganggap bahwa takdir itu sudah ditentukan sama Tuhan, seolah-olah nggak bisa dirubah sama sekali, ya itu yang harus diterima, gitu, begitu. Itu adalah takdir yang terjatah, yes, kayak misalnya Mbak Mary jadi perempuan, saya jadi laki-laki, itu memang udah takdir pemberian Tuhan. Tetapi dalam konteks ya, muamalah dalam hidup, dalam konteks kita menjalani hidup, yang namanya destiny itu seiring dengan itu harapan dan usaha ini. Bukan kemudian ditentukan dari Tuhan. Mbak Mary sekarang punya gajian yang sekarang misalnya katakanlah sekarang ini 3 juta misalnya begitu. Itu bukan berarti kemudian takdir dari Tuhan dikasih 3 juta. Gitu. Tapi hasil dari antara harapan dan usaha tadi itu. Untuk memantaskan diri bahwa saya itu dibayar 3 juta. Gimana Pak caranya agar saya memantaskan diri jadi 5 juta? Ya pantaskan dengan usaha. Gitu. Sehingga apa? Destiny-nya memunculkanlah harapan itu sesuai. Nangkep ya? Kalau enggak nanti terjadinya itu tadi, kita terjebak pada konsep Jabariyah, kalau itu dalam teologi Islam, kalau dalam teologi non-Islam atau teori-teori Barat, itu biasanya memunculkan di abad 6 Masehi itu muncul yang namanya teori Pitagoras. Teori Pitagoras itu ada yang namanya teori yang namanya destiny matrix. Destiny matrix itu dikeluarkan oleh Pitagoras, dan itu diadopsi lagi di abad 20 oleh salah satu tokoh Rusia, saya lupa namanya itu. Itu memunculkan namanya destiny matrix. Dia menganggap bahwa nasib manusia itu sudah ditentukan berdasarkan tanggal lahirnya, Pak. Jadi orang lahir itu sudah bawa takdirnya. Dan itu nggak bisa dirubah. Mau tak coba ya? Ya, mau tak coba. Ini menarik. Saya mau munculkan ini, ya, biar teman-teman ini. Dan ini saya harus mematahkan teori ini biar teman-teman menyadari bahwa konsep yang namanya destiny ini adalah perkalian antara harapan dan saya masuk ke ChatGPT ya. Saya masuk ke ChatGPT. Biar nanti yang jawab ChatGPT aja. Saya pakai nama tanggal lahirnya Mbak Merin ya, boleh ya? Boleh nggak? Iya, Pak. Bisa, Pak. Nah, coba ini. Coba ya, ya ini. Saya buat promnya ya. Tolong buatkan destiny matrix berdasarkan teori di Pitagoras. Itu tulisannya gimana ya? Pitagoras gini ya. Pitagoras ya untuk tanggal lahir. Tanggal lahir berapa, Mbak? 20 Oktober, Pak. 20 Oktober Tahun 2000. 2000. Nah, lihat ini ya. Ini teorinya Pitagoras. Nah, ini destiny matrixnya. Ini kita lihat dari sini ya. Nah, ini ada teori angka-angka ini. Nanti di sini disebut ya semua angka ini ya. Kemudian mengkerucut lah. Nanti silahkan dibaca, dicoba sendiri-sendiri ya. Nah, ini ada interpretasi nih, Mbak. Coba lihat. Coba bayangkan kalau kita udah percaya seperti ini, ya seperti ini, Mbak. Ini adalah saya bisa membaca Mbak Merin berdasarkan ini. Oh, Mbak Merin itu ego kemauan pribadinya termasuk sedang, intuisi perasaannya ini, kreativitasnya ini perlu dikembangkan, logikanya perlu dilatih, energi keberaniannya kurang, tidak stabil. Nah, saya tidak tahu ini benar apa enggak, yang tahu Mbak Merin. Ini ya. Tapi saya melawan teori ini, saya melawan. Karena orang menjadi apa itu bergantung dari itu tadi, harapan. Ya, harapan itu tergantung dia mau tune in di frekuensi vibrasi yang mana, kemudian usaha yang dilakukan apa dia. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ini, kita lihat garis kehidupannya Mbak Mary ini, lihat. Line of life-nya. Garis keinginannya lemah. Ya, garis energinya kosong, perlu pengembangan energi dan kerja keras. Garis spiritualnya kosong, perlu penguatan spiritual dan sosial.
Ini teori loh ya. Nah, kesimpulan singkat, orang yang dengan tanggal lahir ini cenderung intuitif, sensitif, dan memiliki kemauan yang tidak terlalu dominan. Masih perlu membangun ketekunan, daya juang, komunikasi, dan spiritualitas. Potensi besar untuk berkembang jika diberi pendidikan karakter, motivasi diri, dan dukungan lingkungan. Nanti bisa diteruskan sendiri promnya. Nah, ini adalah salah satu kita bicara tentang teori yang namanya Pythagoras Destiny Matrix ya. Dan itu berkembang juga sampai sekarang ini diyakini bahwa segala sesuatu yang saya alami, nasib saya jadi orang miskin ya sudah takdirnya. Ya. Ya udah kalau Anda percaya itu ya nikmati kemiskinannya gitu, tapi jangan mengeluh. Tapi ketika Anda mengeluh berarti kan ada sesuatu nih dari hati nurani Anda pengen berubah. Kalau memang pengen berubah ya berarti Anda harus tune in kepada ya pola pikirnya orang-orang kaya. Itu seperti apa? Jangan masuk kepada ya vibrasinya orang miskin. Kira-kira begitu. Vibrasinya salah satu vibrasi kaya itu keberlimpahan, berarti masuklah ke energi syukur. Kan begitu. Ini gambarnya seperti itu. Jadi kita bicara teori. Nah, kalau konsepnya dalam teologi Islam itu konsep Jabariyah namanya. Konsep Jabariyah itu menganggap bahwa semua takdir itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau sudah takdir itu sudah ditentukan oleh Tuhan, apapun itu kondisinya, berarti kenapa Tuhan harus menyuruh kita berbuat baik untuk mendapatkan surga? Gitu ya. Kira kan begitu. Ini gambarannya ya. Ini konteksnya seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita bicara seperti itu nanti ya, maka kita bicara yang namanya usaha itu ya, nanti akan ada yang namanya 12 hukum semesta. Nah, ini 12 hukum semesta ini untuk mencapai yang namanya destiny tadi itu, mencapai goal tadi itu. Jadi harapan ini serta dengan usaha ini nanti harus mengikuti yang namanya 12 hukum semesta. 12 hukum semesta ini apa saja? Nah, ini saya rangkum ya di sini. Ada yang namanya hukum yang namanya the law of divine oneness. Hukum the law of divine oneness ini hukum ketuhanan yang esa. Ini mengartikan bahwa di alam semesta ini ya segala sesuatunya saling terhubung. Energi positif kita ini bisa mempengaruhi suasana sekitar, membantu orang lain yang pada akhirnya juga membantu diri sendiri. Jadi kalau Anda pengen mengubah sesuatu yang ada di luar diri kita, itu harus dimulai dari diri kita. Jangan pernah berharap tim kita itu memiliki energi positif, pemikiran yang positif kalau kita sendiri pemikiran kita negatif. Kira-kira begitu. Jadi akan menular. Mulai dari diri kita. Ya, mulai dari energi diri kita agar bisa mempengaruhi orang lain. Kira-kira begitu. Ini namanya the law of divine oneness. Nah, kemudian yang kedua adalah hukum getaran atau vibration yang tadi sudah kita bahas tadi itu ya. Segala sesuatu itu memiliki ya frekuensi getaran tertentu. Sakit hati ya saat hati bahagia ya tubuh terasa ringan. Saat berbuat baik hati terasa ringan. Saat berbuat salah hati merasa gelisah. Itu adalah hukum getaran. Hukum getaran ya. Jadi kita sedang berada di getaran yang mana? Sebenarnya kalau kita bicara efek yang ada dalam emosi kita itu terasa apa, itu kita sedang tune in di dalam getaran mana itu udah tahu gitu ya. Nah, kemudian hukum aksi, the law of action. Ya, ini harapan harus diikuti oleh tindakan nyata agar menjadi kenyataan. Ingin sukses bisnis ya tidak cukup visualisasi. Ingin punya goal besar nggak hanya kemudian mimpi kemudian dipikirkan tok, tapi juga harus diiringi dengan tindakan nyata. Kira-kira begitu. Ini hukum aksi. Tadi itu yang ada yang bertanya, bagaimana kalau punya mimpi besar? Ya action. Cuma cara actionnya harus ada strateginya. Makan pizza jangan langsung lep gitu ya. Gimana caranya makan gajah? Potong-potong lahirnya begitu. Ada kemudian hukum korespondensi, law of correspondence ya. Nah, dalam seperti luar seperti hidup, luar seperti dalam. Artinya kehidupan yang ada di luar ini mencerminkan keadaan batin kita. Tadi yang saya sampaikan, kalau isinya kopi ya hanya bisa dituangkan kopi. Kamar Anda berantakan itu mencerminkan suasana hati Anda. Makanya kalau ingin tahu ya, sifat orang itu paling gampang dilihat itu kalau misalnya Anda punya anak buah misalnya, admin misalnya kalau di kantor gitu. Lihat mejanya itu terapi apa kacau. Kalau misalnya mejanya itu kacau gitu ya. Sebenarnya orang ini hidup secara pribadinya juga perlu kita lihat ya. Yaitu isi tekonya seperti itu.
Orang tertib atau tidak itu bisa dilihat. Ya, cerminan luar, cara berpakaian orang itu mencerminkan dirinya. Kadang-kadang seperti itu. Cara bicara orang mencerminkan apa yang ada dalam dirinya. Hukum korespondensi. Ada hukum sebab akibat. Kita menuai dari apa yang kita lakukan, karena begitu. Kita menuai dari apa yang kita lakukan. Teman-teman, kita kemarin mendengar ada berita musibah ya. Ada kondisi kejadian di salah satu pondok pesantren di daerah Buduran Sidoarjo. Itu kan gedungnya runtuh. Ini lagi viral kan kondisinya. Kemudian ada statement dari pihak pondok menyatakan bahwa itu adalah takdir daripada Allah. Yes, betul, itu takdir dari Allah. Tetapi kalau di dalam hukum law of cause and effect ini, kalau kita melihat takdir atau destiny tadi itu terjadi karena apa? Karena usaha. Usaha yang dilakukan apa? Nah, karena usaha yang dilakukan itu tidak tepat, akhirnya destiny-nya terjadi begitu. Apa yang tidak tepat? Ternyata bangunannya, konstruksinya tidak tepat. Gitu loh. Ilmu konstruksinya tidak tepat. Harapannya membangun gedung lantai 3, tapi konstruksinya tidak kuat. Upayanya berarti ada yang tidak tepat, sehingga destiny-nya tidak sesuai dengan harapan. Gitu loh, kira-kira begitu, teman-teman. Kalau kita bicara destiny, takdir, kejadian, ya udah memang kejadian, tetapi ya destiny-nya tidak sesuai dengan harapan. Karena upayanya tidak sesuai dengan ya kaidah sunatullah tadi, tidak sesuai dengan hukum-hukum yang digariskan. Law efeknya akhirnya terjadinya tidak sesuai harapan. Ya. Kemudian ada hukum korespondensi, ya, hukum kompensasi, hukum kompensasi. Ya, jadi kita itu menuai dari apa yang sudah kita lakukan. Tadi sudah saya sampaikan ya, vibrasi yang positif nanti akan melahirkan sesuatu yang positif pula. Jadi sebenarnya apa yang kita tuai itu adalah hasil daripada kita menabur apa gitu. Kita menabur apa. Itu ya. Ini kita bicara ini. Nah, kemudian ada hukum tarik menarik, ini sudah terkenal ya, law of attraction, tarik menarik energi. Ya, energi akan menarik sesuatu yang positif, akan menarik sesuatu yang positif, negatif akan menarik sesuatu yang negatif. Law of attraction. Ini yang ketujuh. Kemudian yang ke-8 adalah hukum transmutasi energi yang kekal. Nah, ini energi selalu bergerak, bisa diubah. Ini yang tadi saya tegaskan lagi yang di Einstein tadi ya. Ini ditegaskan lagi di hukum semesta yang diperkuat oleh Einstein itu. Ini yang disebut dengan hukum transmutasi energi yang kekal. Jadi hukum itu ya selalu bergerak, bisa diubah-ubah. Makanya di dalam emosi kita juga begitu. Sebenarnya kita sedang login di mana itu sebenarnya kita punya kuasa untuk merubah itu. Menjadikan kita lebih ya berdaya. Yang 9 ini hukum relativitas, law of relativity. Segala sesuatu ini relatif, bergantung dari perbandingan. Mbak Merin ini kaya kalau dibandingkan dengan mungkin teman-teman yang nggak punya kerjaan, nggak punya gaji. Mbak Merin itu sukses dibandingkan orang-orang yang mungkin di teman-teman Mbak Merin yang sampai sekarang ini masih nganggur. Tapi Mbak Merin itu miskin dibandingkan dengan orang yang ya kekayaannya lebih di atas Mbak Merin. Jadi bergantung. Ini namanya hukum relativitas. Bergantung, berat ringan, kemudian besar kecil itu bergantung perbandingannya. Tas ini mahal menurut Mbak Merin, karena uang Mbak Merin untuk beli tas itu mahal banget. Gitu. Tapi mungkin bagi Syahrini ini murah. Itu hukum relativitas. Jadi berat ringan itu tergantung hukum relativitas. Mbak Merin tak suruh bawa tas isinya batu. Ya, suruh jalan 2 kilo. Berat karena batu. Tapi tak suruh bawa emas, sama-sama 2 kilo, ringan. Karena setelah 2 kilo nanti isi dari tasnya boleh diambil. Ya, meskipun jalan 5 kilo, oke aja emasnya 2 kilo. Itu hukum relativitas. Gendong karung beras 100 kilo, berat. Tapi ya ayahnya Mbak Merin, gendong Mbak Merin dengan berat 60 kilo, ya itu akan terasa ringan karena ketika Mbak Merin pingsan. Itu hukum relativitas, karena di situ ada sending law. Ya, ringan berat itu tergantung sekali. Ya, pekerjaan Mbak Merin terasa berat. Kenapa? Karena tidak menyukai pekerjaan itu. Pekerjaan Mbak Merin terasa ringan. Ya, walaupun sebenarnya 2 kali lipat beratnya dibandingkan yang sebelumnya karena suka. Bagi orang lain mungkin traveling luar kota itu sangat menyusahkan, menyiksa. Bagi saya sangat menikmati, walaupun seringkali
tidur di hotel, pindah-pindah kota dalam waktu yang sangat terbatas, saya menikmati banget. Nah, itu terasa ringan. Itu hukum relativitas. Nah, ada hukum polaritas, law of polarity ya. Segala sesuatu punya lawan, panas dingin, terang gelap. Artinya apa? Ya, hargailah ketika kita punya uang karena kita pernah nggak punya uang. Ya, tapi jangan terlalu bersedih juga ketika kita nggak punya uang karena ya kita juga pernah punya uang juga. Kira-kira begitu. Jadi jangan terlalu berlebihan ketika kita sedang di atas, tapi juga kita juga harus menyadari bahwa kita pernah di bawah. Kira-kira begitu. Begitu pula ketika kita sedang di bawah, ya jangan kemudian ya kita terlalu bersedih karena ya kita juga pernah di atas. Ya. Ini hukum polaritas. Kemudian ada hukum ritme, ya ini menegaskan kembali ya yang hukum polaritas tadi bahwa ada siklus. Dalam hidup itu ada siklus naik turun, ada fase-fase yang itu berputar. Seperti berputarnya rotasi bumi atau revolusi bumi terhadap matahari. Ada pasang surut. Dalam hidup ini wajar, nggak pernah ada yang bertahan pada situasi yang sama. Tuh, kemudian di nomor 12 ada hukum gender, law of gender. Law of gender itu maksudnya apa? Dalam hidup manusia itu selalu akan ada pasangan, ya ada feminin, ada maskulin. Ada kondisi di mana kita bicara maskulin ini adalah konsep-konsep di mana kita harus menegaskan diri seperti laki-laki ya. Kemudian juga ada sesuatu yang lembut seperti perempuan atau feminin. Rasa empati itu juga harus seimbang dengan kita ketika melakukan tindakan tegas. Ada unsur-unsur di saat kita ini harus tegas, ada unsur di mana kita ini harus lembut. Kira-kira begitu. Nah, inilah situasi yang membuat yang namanya karakter kita ini ya sebenarnya harus kita mainkan di situasi yang tepat. Ini 12 hukum semesta ini yang akhirnya kembali lagi kalau kita bicara dalam segitiga tadi ini berada pada level yang namanya upaya, usaha tadi. Jadi destiny tidak dilahirkan kemudian jatuh dari langit. Destiny itu lahir ketika kita surrender terhadap hukum semesta. Surrender kepada sunatullah. Surrender kepada ketetapan Allah, di mana ketetapan Allah tersebar di seluruh penjuru langit dan bumi ini berupa apa? Berupa hukum-hukumnya. Dan hukum-hukum ini tersebarkan di seluruh alam semesta. Kalau mau Anda itu sukses berbisnis, ya misalnya begitu, ya berupayalah belajar ilmu bisnis. Memantaskan diri untuk menerima ketetapannya tadi. Disertai dengan energi motivasi yang kemarin kita bahas, Anda harus tune in di energi motivasi itu agar Anda bisa memiliki upaya sesuai dengan apa yang Anda mau kejar. Ini yang mau saya sampaikan, Mbak. Di hari ini biar teman-teman bisa memiliki konsep ya secara imbang dalam berpikir. Sehingga ya tercapainya kualitas hidup itu bukannya diangan-angan, tetapi benar-benar tindakan nyata yang disertai dengan apa yang ada di dalam maupun di luar. Energi motivasinya ya, muncul, kemudian action nyatanya juga ada. Nih, saya tidak mau mengajarkan sindrom motivasi, Anda pasti bisa, yakinlah bahwa Anda bisa, keluar dari ruangan gimana caranya. Tapi tidak juga kemudian Anda mengabaikan bahwa yakinlah kalau misalnya Anda belajar ini, Anda pasti sukses, enggak juga. Selama Anda punya, misalnya Anda kuliah S2, S3, punya kompetensi ikut pelatihan ini, itu, tapi kalau Anda nggak punya daya dorong motivasi yang tepat, Anda juga akan susah untuk mencapai destiny. Kira-kira begitu, Mbak. Karena energi alam semesta nggak mendukung Anda. Oke. Baik, Pak. Ini ada 12 gitu ya, 12 hukum semesta gitu ya, Pak. Tadi kalau saya lihat tuh sebenarnya intinya ini ya Pak, apa ya, keseimbangan gitu ya Pak, apa yang kita lakukan kembali ke kita, seperti itu. Nah, saya, kalau tadi saya perhatikan itu sebenarnya itu semuanya kan dimulai dari kesadaran diri kita sendiri gitu, Pak. Nah, kalau misalnya kita di lingkungan yang dirasa kurang baik, mungkin kita bisa, berpindah gitu ya ke lingkungan yang, lebih baik, yang lebih nyaman gitu ya, mungkin secara energi lebih positif, seperti itu. Nah, tapi Pak, misalnya, eee, ada ini ada orang gitu ya, Pak, ini saya cerita, tentang teman saya gitu ya. Jadi, secara kehidupan tuh kalau kita melihat sebagai teman-temannya itu, kasihan gitu ya, Pak, kasihan karena misalnya
dia ini, apa ya, dimanfaatkan oleh saudara-saudaranya, seperti itu. Nah, kita sebagai teman itu ingin menarik dia keluar dari lingkungan itu, gitu. Mengajak kayak, ya sudah, lepas, eee, lep ya, bukan memutus hubungan keluarga ya, Pak, bukan, tapi lebih ke keluarlah dari rumahmu, merantaulah, berpindahlah kota atau berpindahlah tempat gitu ya, di mana orang-orang di sekitarmu itu lebih menghargai, seperti itu, Pak. Lebih menghargai keberadaannya dia, lebih menghargai kondisinya dia, seperti itu. Nah, tapi ketika sudah berpindah gitu ya, Pak, sudah berpindah di lingkungan yang lebih baik pun sudah diberi afirmasi-afirmasi positif oleh lingkungan sekitar gitu ya, kayak "Kamu ini bermanfaat, kamu ini, baik, pinter," seperti itu ya, Pak. Nah, tapi dari dirinya sendiri tuh masih merasa insecure gitu, Pak. Kayak masih, ketika dia mengerjakan misalnya diberi pekerjaan gitu ya di kantor, sebenarnya dia berhasil mengerjakan tugas gitu dan dia itu bisa. Nah, tapi menurut persepsinya dia hanya, "Ah, ini aku cuma beruntung aja, soalnya kemarin dibantu ini," seperti itu. Nah, peranan apa ya, peranan kesadaran diri sama peranan dukungan eksternal ini seperti apa ya, Pak? Karena kan kalau tadi, dari di case saya ini, lingkungannya itu sudah mensupport banget gitu ya, Pak, sudah mensupport membantu dia untuk keluar dari lingkungan yang toksik, tapi dirinya sendiri tuh, susah gitu ya, susah untuk membuka dirinya menyadari bahwa dia itu memang mampu, seperti itu. Bagaimana, Pak? Oke, faktor eksternal itu, eksternal motivasi itu kan pengaruhnya hanya 10-20% maksimal. 80-90% itu adanya dari internal motivasi. Internal motivasi tergantung kesadarannya dia login di mana. Nah, tadi itu dia loginnya di situ. Dari unsur keluarganya dia merasa insecure, dia merasa ini itu dan sebagainya, dia dimanfaatkan dan sebagainya. Dan dia merasa tidak berdaya, seolah-olah dia tidak kuasa untuk keluar dari lingkungan itu. Itu berada pada login kesadaran putus asa. Berada di level berapa kemarin di David Hawkins? Ingat pertemuan sebelumnya. Itu kan? Ketika dia merasa tidak berdaya, putus asa untuk keluar dari lingkungan itu, dia udahlah, aku merasa di situ. Ketika dia acceptance, itu naik, Mbak, dia. Kalau dia acceptance, dia naik levelnya, jadi power. Ya. Tapi ketika itu kemudian dia pura-pura acceptance tapi tetap masih mengeluh, ya itu berarti belum menerima, belum acceptance gitu ya. Paham ya? Jadi dia berada di situ. Nah, ketika berada di situ, energi vibrasinya pasti negatif lah, rendah lah. Daya motivasinya untuk keluar dari lingkungan itu juga rendah. Otomatis ketika Anda melakukan bujuk rayu model kayak apapun, ya Anda berikan kondisi kayak apapun, ya power Anda akan hanya berpengaruh 10-20% aja. Begitu. Sampai dia benar-benar lock out dari level kesadaran itu, kemudian beralih kepada ya kesadaran yang power lagi di level atas. Dia sadar nggak kalau dia dimanfaatkan? Dia sadar nggak kalau dia harus keluar dari lingkungan itu? Dia sadar nggak kalau dia harus ini? Enggak, ya nggak bisa, Mbak. Ini seperti orang trauma, orang fobia. Nggak bisa kemudian Mbak Merin punya fobia cicak, kemudian saya ngomong cicak itu Mbak diinjak mati. Ngapain takut? Ya tetap takut, nggak bisa. Tapi pertanyaannya Mbak Merin pengen lepas nggak dari ketakutan? Pengen lah. Kalau pengen, ada cara. Nah, begitu dia ada need, nah itu akan mudah untuk keluar. Tapi ketika dia nggak ada need, susah setengah mati untuk keluar dari situ. Nah, ketika ada need, 10-20% tadi bisa berkembang, bisa lebih besar lagi karena ada need. Kita membantunya jauh lebih mudah karena ada need. Tapi kalau nggak ada need, setengah mati susahnya, Mbak. Maka dalam teori coaching, konseling, ya terapi, ya maka Anda tanyakan terapis manapun, ya terapis yang paling hebat itu adalah ketika dia mendapatkan trust dan kemudian si terapis, apa namanya, kliennya ini dia punya keinginan yang kuat untuk sembuh. Tapi kalau kemudian dia nggak ada need di situ, setengah mati susah. Makanya dia bisa pun, ya dia akan tetap merasa insecure. Karena belief-nya tadi masih berada di situ, di level kesadaran di situ. Itu, Mbak. Baik, jadi, mau nggak mau memang ini ya, Pak, pengaruhnya tadi kalau di eksternal hanya 10-20%, berarti kan 80% itu kesadaran kini dibangun dari diri sendiri, begitu ya, Pak?
Betul. Nah, sekarang begini aja, saya kasih contoh ya. Ada orang dapat lotre, ada orang dapat undian, ada orang dapat bantuan dari pemerintah sekian puluh juta gitu ya. Kalau dulu zaman-zaman saya itu ada yang namanya hadiah gebiar BCA, dapat uang tunai 500 juta gitu ya. Yang dapat itu, mohon maaf, yang dapat itu misalnya eh, orang yang tidak berada. Dalam 3 bulan habis tuh. Kenapa? Karena mentalnya masih mental itu konsumtif, bukan mental investasi, bukan mental bisnis. Kalau saya dapat 500 juta, nanti 3 bulan lagi jadi 1 M, Mbak. Tak pakai jualan gitu. Gitu ya. Kalau saya dapat 500 juta, tak pakai kulaan barang itu, tak jual lagi, dapat bisa jadi 3 bulan jadi 1 M. Gitu ya. Kalau saya dapat 1 M, bisa jadi kos-kosan itu, Mbak. Jadi balik lagi bahwa itu persoalan itu tadi. Ya, kita login di mana? Kita punya need nggak untuk mengubah itu? Gitu, Pak. Oke? Oke, Pak. Baik. Baik. Teman-teman mungkin jika ada masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Lalu juga ada Ini di chat, masih ada yang di chat yang belum dijawab tadi. Pertanyaan di chat tadi ada yang belum dijawab, Pak. Bisa ditanya, dibacakan. Sambil nunggu teman-teman kalau ada yang resen silahkan. ya, ya mungkin selagi yang masih ada yang ditanyakan teman-teman, ini saya juga mengirimkan link absensi bisa diisi. Ada nggak di chat? Di chat sudah tidak ada yang bertanya, Pak. Sudah nggak ada. Oke. Oke. Ya, jadi kalau nggak ada yang ditanyakan lagi ya, jadi prinsipnya itu teman-teman. Saya mau meng-closing aja dari sebuah statement bahwa 7 kesadaran. Jadi intinya hidup kita ini, ya ini tentang hidup kita, bukan tentang hidup orang lain ya. Jadi membuat hidup kita berkualitas atau tidak, ya yang bertanggung jawab pada diri kita ada diri kita sendiri. Kita mau belajar model kayak apapun, selama kita tidak ingin menyeberang zona dan memperjuangkan itu semua untuk menjadi terwujud, ya susah. Nah, konteksnya 7 tadi itu, ya agar energi alam semesta itu mendukung upaya kita, ya, maka Anda harus tune in ke, ya itu tadi, vibrasi-vibrasi yang mendukung tadi. Tapi harus disertai dengan ya yang namanya upaya. Nah, kita bicara yang tingkatan paling tinggi jadi surrender, the power of zero, the power of the zero mind power atau the surrender. Itu kita bicara tentang ya surrender, berserah diri kepada hukum-hukum semesta. Berserah diri pada hukum-hukum yang ditetapkan Tuhan, yang dihamparkan di segenap penjuru langit dan bumi. Nah, dengan apa? Dengan mengikhtiari, dengan mengupayakan itu, gitu ya. Istilahnya dalam spiritual memantaskan diri untuk pengabulan harapan itu, memantaskan diri untuk pengabulan doa. Selama Anda belum memantaskan, jangan-jangan doa kita belum terkabul itu bukan karena kita nggak dikabulkan, tapi kita belum pantas menerima pengabulan doa itu. Karena begitu, Mbak. Belum pantas menerima pengabulan harapan itu. Nah, sekarang pantaskanlah diri kita dengan cara tadi surrender, yaitu mengejar upaya dengan berserah diri kepada ya hukum-hukum semesta. Kita harus menyadari hukum-hukum semesta yang diciptakan itu. Itu Mbak Merin, mudah-mudahan manfaat. Baik, ini kita sudah di ujung kegiatan webinar pada malam hari ini ya Pak. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan. Uh, Sangat bermanfaat sekali, sangat meaningful sekali buat saya seperti itu. Nah, semoga juga bermanfaat untuk teman-teman. Untuk link absen, sekali lagi saya sudah kirimkan melalui chat Zoom. Nah, ini setelah mengisi link absen, nanti bisa mendapatkan sertifikat melalui email. Lalu berikutnya saya mau reminder kepada teman-teman gitu ya. Jadi kita ini ada di Life Transformation Series webinar gitu ya. Jadi kita terbagi jadi 4 pertemuan.
Pertemuan pertama sudah kita lakukan kemarin tanggal 26 September, lalu pertemuan kedua malam hari ini ya di tanggal 2 Oktober, lalu berikutnya Tanggal 16 ya, Pak, salah. 16 ya. untuk iya Pak, untuk pertemuan ketiga temanya ada di Life Transformation 1, ini Kita bicara Life persepsi nanti. Transformation 1 ini membahas tentang hidup dalam persepsi seperti itu. Ini di tanggal 16 Oktober, lalu di tanggal 30 Oktober ada 30 Oktober ada live transformation yang kedua, gitu ya. Jadi masih ada 2 sesi webinar lagi yang bisa diikuti oleh teman-teman semuanya. Lalu untuk absen ini tadi ada kendala sebentar. Ya, sambil teman-teman barangkali ada yang berminat untuk join kegiatan Jumat Berkah kita untuk minggu depan ya. Misalnya ada mau donasi silahkan ya, nanti bisa menghubungi Mbak Merin. Kita akan ada Jumat Berkah untuk adik-adik yatim piatu di Darul Azhar Kabupaten Malang ya, Panti Asuhan. Enggak juga enggak apa-apa ya, ini hanya kita bicara terkait dengan the power of giving tadi itu ya, vibrasi alam semesta. Karena kita punya kegiatan rutin memang teman-teman. Ya, silahkan. Enggak juga tidak ada masalah. Mungkin bisa disalurkan kepada yang lainnya. Giving tidak selalu harus dengan uang dan sebagainya. Bisa dengan bentuk yang lain. Gitu ya. Ya. Jadi ini ibaratnya kalau tadi itu ini ya Pak, kita ingin apa ya, bermimpi untuk menjadi orang yang bermanfaat. Nah, ini kita lagi mengambil langkah gitu ya, langkah untuk menjadi orang bermanfaat melalui dengan berbagi ini. Jadi ada action-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk kegiatan webinar pada malam hari ini saya akhiri begitu teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sampai berjumpa juga mungkin bisa join lagi di tanggal 16 dan tanggal 30 Oktober. Seperti itu. Saya sampaikan mohon maaf apabila ada kekeliruan kata-kata atau Belum salah-salah foto, yang Mbak. oh iya yang saya lakukan. Nah, mungkin sebelum saya akhiri ini semua yang masih ada di sini mungkin bisa on cam sebentar gitu ya, kita foto bersama untuk didokumentasikan. Oke, baik. Mungkin bisa dibantu teman-teman untuk on cam sebentar sebelum kita akhiri webinarnya. Baik, ini sudah ada on cam. Oke, saya mulai ya. Mungkin agak ditahan lama. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Terima kasih Pak Joko sudah menyampaikan ilmunya pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti di tanggal 16 dan tanggal 30 Oktober. Terima kasih semuanya. Selamat malam.